Legend of the Great Sage, Chapter 1161. Bai Jie terbang di atas lautan guntur. Bulu-bulu putih bertebaran di udara. Sejauh mata memandang, sayap Phoenix yang cemerlang telah tumbuh dari sayap kiri Raja Manusia Bulu yang patah. Tubuhnya mengalir dengan cahaya dan api pada saat yang sama. Wajahnya terus berubah, terkadang bengkok dan ganas, dan terkadang marah dan penuh kebencian. Menyerahlah, kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku, kata Raja Manusia Bulu. Aku tidak akan mengalahkanmu, aku akan membunuhmu, dasar bajingan. Geram Li Fengyuan. Seolah-olah seseorang telah terbelah menjadi dua bagian dan terlibat dalam pergumulan hidup dan mati sambil melawan kesengsaraan surgawi. Namun, Raja Manusia Bulu adalah orang yang menanggung beban guntur kesengsaraan. Ini karena turunnya kesengsaraan surgawi hampir seluruhnya dipicu oleh auranya yang kuat. Cincin cahaya, yang seperti gelombang tak berujung, bertabrakan dengan guntur kesengsaraan dan membatalkannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli super di puncak kesusahan surgawi ketiga. Meskipun kesusahan surgawi kali ini sangat kuat dan memengaruhi banyak orang, itu tetap saja merupakan kesusahan surgawi ketiga pada hakikat. Yang mulia, jika hal ini terus berlanjut, kota di antara awan tidak akan mampu bertahan, dan semua orang bersayap akan mati. Bai Jie berteriak, namun tidak diketahui apakah suaranya dapat mencapai telinga Raja Manusia Bulu di tengah gemuruh guntur yang memekakkan telinga. Raja Manusia Bulu itu sepertinya merasakan sesuatu. Tiba-tiba dia berbalik, dan ekspresi ganas di wajahnya membeku. Maafkan saya, Yang Mulia. Ini demi semua orang bersayap. Bai Jie mengeluarkan belati kristal yang indah dan menawan. Cahaya spiritual berputar di sekelilingnya. Hebatnya, belati itu juga merupakan harta karun yang kuat. Belati itu khusus digunakan untuk pertempuran jarak dekat, dan merupakan benda pertahanan yang diberikan kepadanya oleh Raja Manusia Bulu di masa lalu. Dia menggertakkan giginya, melangkah maju, dan menusuk dada Raja Manusia bersayap. Raja Manusia Bulu terkejut dan menutup matanya. Tubuhnya gemetar. Tepat saat belati itu hendak menembus kulitnya, sebuah tangan mencengkeram erat sisi tajamnya. Bai Jie mendongak dengan heran. Mungkinkah Li Fengyuan berubah dari tamu menjadi tuan rumah? Raja Manusia Bulu tiba-tiba membuka matanya. Mata kirinya berwarna merah menyala, dan mata kanannya berwarna biru langit. Keduanya menunjukkan keinginan yang sama. Tidak, aku masih ingin hidup. Dua wajah dan dua suara saling tumpang tindih, keduanya dipenuhi keinginan untuk hidup. Pada saat ini, mereka mencapai kesepakatan. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan mencengkeram leher Bai Jie. Yang Mulia, kau adalah Raja Manusia bersayap. Mata Bai Jie terbelalak tak percaya, dan dia tak dapat menahan diri untuk mengingat masa lalu. Saya pernah memiliki kesempatan untuk naik, tetapi pada saat itu, Sia besar baru saja didirikan, dan itu merupakan ancaman terus-menerus bagi kota di antara awan. Akulah Raja Manusia bersayap. Pengorbanan harus dilakukan. Itulah sebabnya dia tetap tinggal dan menunggu kesempatan baru. Aku tidak menyangka bahwa aku akan menunggu selama 1000 tahun dan kehilangan semua kesempatan itu. Saat itu dia mendesah. Tubuhnya tampak bersinar. Dia selalu menjadi seorang jenius, pahlawan, dan raja dari suku manusia bersayap. Tidak peduli jenis halo apa yang dimilikinya, itu tidak akan berlebihan. Dia tidak pernah mengecewakan siapapun, tetapi tanpa diduga. Sekarang setelah dia memikirkannya, sepertinya ada sedikit rasa getir di sudut mulutnya. Apakah ada penyesalan di hatinya? Ya, dia menyesalinya. Pemuda itu tidak takut mati karena ia tidak mengerti betapa mengerikannya hal itu. Seiring dengan berakhirnya masa hidupnya, tubuh dan jiwanya semakin memburuk dari hari ke hari. Keadaannya seperti lubang raksasa yang menelan semua kegembiraan, dan tidak ada yang dapat mengisinya. Jika manusia bisa menggunakan takdir untuk menghibur diri dan memperoleh keseimbangan psikologis, dia tidak bisa. Jika aku memilih untuk naik pada saat itu, aku pasti sudah memulai perjalanan baru di Dao Surgawi. Pikiran ini terus-menerus terlintas, tetapi rasa sakitnya malah bertambah. Sekarang, dia akhirnya melihat kesempatan untuk menebus penyesalannya dan memulai semuanya dari awal lagi. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa melepaskannya. Maafkan aku, kali ini, aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Pergilah. Raja Manusia bersayap perlahan melepaskan tangannya. Meskipun dia sedikit malu, dia penuh tekad. Dia akan melahap burung Phoenix dan memperoleh kehidupan baru yang diimpikannya. Kemudian, dia akan naik ke Dao Surgawi. Segala sesuatu di dunia ini tidak ada hubungannya dengan dia. Yang Mulia, Bai Jie merasakan bahwa kekuatan guntur kesengsaraan semakin kuat dan kuat. Jika dia tinggal lebih lama, dia akan berada dalam bahaya kematian. Dia melihat kembali ke langit yang penuh dengan angin dan guntur. Berapa lama kota di antara awan bisa bertahan? Belati di tangannya jatuh. Tiba-tiba dia melebarkan sayap dan lengannya, dan cahaya putih samar muncul di sekujur tubuhnya. Cahaya itu menggantikan tubuh dan anggota tubuhnya, dan sosok manusia putih pun kabur. Apa yang akan kau lakukan? Raja Manusia bersayap terkejut. Yang Mulia, Anda mengajari saya berkorban. Bagaimana mungkin Anda bisa melupakannya? Tapi kau sudah berbuat cukup banyak untuk suku manusia bersayap. Sekarang giliranku. Wajah Bai Jie tenang, tiba-tiba cahaya terang muncul. Matahari putih terbit di langit. Dimanapun cahaya bersinar, gemuruh guntur disingkirkan. Dunia menjadi sunyi. Bai Jie, Raja Manusia bersayap berteriak kaget. Sayap Raja Manusia bersayap patah, dan dia hampir pingsan. Daging di bagian depannya hampir terkelupas seluruhnya, dan percikan di dadanya terlihat. Keterkejutan dan kemarahan di wajahnya memudar, dan sedikit kebingungan muncul. Melihat ke kejauhan, formasi penjaga kota sudah diambang kehancuran. Garis-garis cahaya terbang dari cakrawala, dan mereka semua adalah pejabat istana Raja Donglu.
Setelah hening sejenak, guntur kembali bergemuruh. Pertarungan antara cahaya dan api pun berakhir. Meskipun cahaya jauh lebih unggul daripada api dan lebih unggul, namun sulit untuk memadamkan percikan api dengan mudah. Bai Chen terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berkata, Li Fengyuan, kalau kita terus bertarung, kita pasti akan binasa bersama. Ketika dia berbicara, dia benar-benar kembali menunjukkan keanggunannya yang biasa. Kalau begitu mari kita binasa bersama. Meskipun dia ingin hidup, dia tidak takut mati. Setelah nirvana, Li Fengyuan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang jalan hidup dan mati. Tiba-tiba, dia merasa bahwa keinginan kuat yang menekannya dengan kuat telah mundur. Hidup lebih baik daripada kematian, bukan? Bai Chen bergumam pada dirinya sendiri, aku punya permintaan. Jika kamu bersedia menyetujuinya, aku tidak akan bertarung denganmu lagi. Kamu akan mendapatkan kekuatanku, dan kamu akan dapat melewati kesengsaraan surgawi dengan tenang. Permintaan apa? Lindungi kota di antara awan untukku. Apa katamu? Li Fengyuan terkejut. Aku akan menanggung semua dosamu, dan dosa-dosa itu tidak pernah menyakitimu. Saat api itu bergoyang, Li Fengyuan teringat apa yang telah dilihatnya dan didengarnya saat dia berkeliaran di kota. Air mancur putih di bawah sinar mentari, alunan musik indah bergema di udara, anak-anak manusia bulu tertawa dan bermain dengannya dalam kelompok, omelan lembut dari ibu mereka. Saat itu, dia dipenuhi kekhawatiran dan tidak menganggap serius kejadian ini. Namun, pada saat ini, semuanya tiba-tiba menjadi jelas, dan guntur itu tampak samar. Kamu main trik lagi, masih mau mengguncangku, ini semua nyata, semuanya sepadan. Bai Chen tampak berbicara dengan Li Fengyuan, namun juga tampak berbicara pada dirinya sendiri. Di bawah serangan petir yang terus-menerus, tekad Bai Chen memudar, dan nyala api pun cepat membubung. Tunggu, aku belum berjanji padamu. Li Fengyuan menahan api yang membubung. Tolong lindungi mereka, aku mohon. Apakah kamu tidak takut kalau aku akan mengingkari janjiku? Kamu adalah burung phoenix yang baik hati. Kalau ayah pertamaku, dia pasti tidak akan setuju denganmu. Sekalipun aku setuju, aku hanya membodohimu. Terima kasih, Bai Chen berkata dengan tulus. Akhirnya, dia membuka telapak tangannya. Ada bulu putih bersih di dalamnya, dan dia ingin menggumamkan sesuatu. Api menyembur keluar dari tubuhnya. Ia langsung menelan tubuhnya. Bulu putih itu melayang. Di tengah kobaran api, sayap-sayap itu terbentang lagi, dan kini menjadi sayap burung phoenix yang agung. Dengan teriakan phoenix yang menggema, burung phoenix itu menyerbu melawan petir dan terbang ke kedalaman awan kesengsaraan. Dia benar-benar berhasil. Raja Bangau Awan Bayangan terkejut. Awalnya ia berencana untuk menerobos kota di antara awan dan kemudian berhadapan dengan Raja Manusia Bulu, tetapi ia tidak menyangka burung phoenix akan berhasil melakukan serangan balik. Dia telah membantu kita melenyapkan bencana besar. Raja Naga Putih akan segera tiba, dan dia pasti akan menerobos kota. Kata Raja Donglu. Bagaimana dengan Featherman di kota? Akan lebih baik jika mereka mati dalam petir kesengsaraan. Bakat para mutan itu sungguh mengerikan, jauh melampaui manusia biasa dan iblis. Para Featherman bahkan lebih menonjol di antara mereka. Mereka harus melenyapkan semua masalah di masa depan, dan membantai kota serta menghancurkan negara. Para ahli dari Featherman sudah menyerah untuk menyerang kota di antara awan, dan bertarung dengan para pejabat istana Raja Donglu. Kekuatan mereka saling terkait, dan mereka membentuk sebuah formasi, membentuk pola geometris cahaya yang saling terkait di langit. Akan tetapi, dengan Raja Bangau Awan Bayangan dan Raja Donglu yang memegang kendali, kekalahan hanya masalah waktu saja, dan raja mereka sudah tiada. Setelah beberapa saat, sebuah kapal besar menerobos langit. Badan kapal yang berwarna putih bersih itu agak mirip dengan Red Dragon King dan Silver Dragon King, tetapi memiliki pola awan yang rumit seperti gaya negara awan. Itu adalah salah satu dari sedikit senjata pengepungan di dunia, White Dragon King. Masih 1000 mil jauhnya, mulut naga itu sudah terbuka, dan bintik-bintik cahaya berkumpul. Cahaya itu terkondensasi hingga ekstrim, dan seberkas cahaya bersiul di udara, seperti auman naga putih. Raja Donglu mendongak untuk melihat. Tanpa disadari, awan kesengsaraan telah mulai berkumpul, tetapi sangat disayangkan bahwa awan itu belum dapat menghancurkan kota di antara awan sepenuhnya. Namun, saat ini, yang tersisa hanyalah serangan ini. Cepat blokir. Para ahli dari Featherman bekerja sama untuk membentuk penghalang cahaya, namun penghalang tersebut langsung ditembus dan kota di antara awan hampir hancur. Cahaya terang bersinar di langit, dan kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan Raja Bangau Awan Bayangan pun tercengang. Phoenix. Itu adalah burung phoenix yang terbang di atas, dan dia menginjak kota di antara awan dengan satu kaki, dan sayapnya yang megah menutupi kota itu. Sinar cahaya membombardir tubuhnya, dan tersebar menjadi aliran cahaya yang memenuhi langit, tetapi dia tidak terluka sama sekali. Teriakan burung phoenix bergema, dan warna gemilang mewarnai langit. Tatapan semua orang tertarik padanya dan mereka menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Sebagai anggota Featherman, Shadow Cloud Crane King adalah yang paling tersentuh. Awalnya, burung phoenix bahkan belum melewati masa kesusahan, dan dia sudah mengembangkan perasaan kagum padanya. Sekarang, itu hampir berubah menjadi rasa hormat, dan dia membungkuk padanya. Mungkinkah ini adalah ratusan burung yang legendaris yang menghormati burung phoenix? Raja Donglu menatapnya, dan Raja Bangau Awan Bayangan tiba-tiba tersadar. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri, dan bertanya, bolehkah aku tahu bagaimana aku harus menyapamu, rekan kultivator? Li Fengyuan, barusan, terima kasih atas bantuanmu. Rekan kultivator adalah orang yang lebih tua dari generasiku, wajar saja jika Anda mengulurkan tangan. Tidak perlu bersikap begitu sopan. Raja Bangau Awan Bayangan dengan cepat menolak dengan rendah hati, lalu bertanya, apa maksudmu dengan ini, rekan kultivator?
Aku telah berjanji kepada Raja Manusia Bulu, Bai Chen, bahwa aku akan menggantikan posisi Raja Manusia Bulu, dan melindungi kota di antara awan atas namanya. Li Fengyuan menundukkan kepalanya sedikit, dan sepasang matanya yang seperti burung phoenix bersinar dengan cemerlang. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Apa katamu? Bukan hanya Raja Bangau Awan Bayangan, bahkan para manusia bulu pun terkejut. Kalau bukan karena Li Fengyuan yang menghalangi serangan Raja Naga Putih tadi, mereka pasti sudah mulai memarahinya. Rekan kultivator, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Bukankah Bai Chen mati di tanganmu? Lagi pula, kamu bukan seorang Federman, jadi bagaimana kamu bisa menjadi Raja Federman? Bai Chen menuai apa yang dia tabur, dan telah dieksekusi. Kalau bukan karena permintaannya yang berulang-ulang untuk posisi Raja Manusia Bulu, aku pun tidak akan mau ambil bagian. Namun, karena saya sudah berjanji, tentu saja saya akan memenuhinya. Saya sudah sangat lelah hari ini, rekan-rekan praktisi, silakan pergi. Chapter 1162. Teman, izinkan aku memberimu nasihat lagi. Kau telah membunuh dan melahap Raja Manusia Bersayap. Raja Manusia Bersayap tidak akan pernah melupakan permusuhan hari ini. Kau membesarkan seekor harimau dan mengundang malapetaka. Ingin menjadi Raja Manusia Bersayap hanyalah angan-angan belaka. Perkataan Raja Bangau Awan Bayangan dimaksudkan untuk menimbulkan perpecahan dan juga untuk mengaburkan situasi sebenarnya. Mata Li Fengyuan menoleh. Seperti yang diharapkan, semua pembangkit tenaga manusia bersayap memiliki permusuhan yang tak dapat disembunyikan di wajah mereka. Posisi Bai Chen di hati Raja Manusia Bersayap tidak terbayangkan oleh orang luar. Di antara menara-menara putih tinggi di kota di antara awan, manusia bersayap itu mendongak dengan ketakutan. Sayap burung phoenix yang indah itu seperti awan yang terbakar, memantulkan kilau yang luar biasa. Ibu, wajah seorang anak manusia bersayap dipenuhi ketakutan. Jangan takut, jangan takut. Ibu memeluknya erat. Ketika dia mendongak, matanya yang khawatir bertemu dengan sepasang mata phoenix itu. Nama-nama mereka dan bahkan pengalaman mereka muncul dalam pikiran Li Fengyuan. Saat ini, dia merasakan semacam kedekatan dengan semua manusia bersayap, seolah-olah mereka adalah anggota klannya. Dia mengerti bahwa ini adalah pengaruh ingatan spiritual Bai Chen. Dia berpikir dalam hati, apakah kamu ingin aku memiliki lebih banyak perasaan terhadap mereka? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Bai Chen memilih untuk menyerahkan segalanya di saat-saat terakhir. Apakah itu pengorbanan besar yang dilakukan Bai Jie, atau apakah itu tindakan yang tidak berdaya setelah melihat bahwa dia tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup? Mungkin keduanya. Manusia bukan tanaman, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki emosi? Mereka hidup karena perasaan, dan mereka mati karena perasaan. Namun, dibandingkan dengan beban emosional kecil ini, manfaat yang diperoleh Li Fengyuan tidak terhitung banyaknya. Karena Bai Chen sama sekali tidak melawan dan membiarkannya melahap dan meleleh, ia praktis memperoleh warisan spiritual yang lengkap. Di antaranya adalah 7.000 tahun kultivasi Bai Chen, serta seluruh kekuatannya. Kekuatan dan warisan ini begitu besar sehingga mustahil untuk dicerna dalam waktu singkat. Dan jika mereka bertarung sampai akhir, bahkan jika dia mengalahkan Bai Chen secara kebetulan, dan cukup beruntung untuk tidak disambar petir surgawi sampai mati, dia hanya akan berada dalam kondisi seperti baru saja melewati kesengsaraan surgawi ketiga. Selain itu, dia akan sangat lemah, belum lagi warisan spiritualnya. Seperti dua pasukan yang saling berhadapan. Hasilnya sangat berbeda antara menyerah dan berjuang sampai prajurit terakhir. Melihat Li Fengyuan terdiam, dia berpikir keras. Raja Lu Timur tersenyum sedikit. Orang bijak tunduk pada keadaan, tak terkecuali burung phoenix yang merupakan dewa. Dan dengan pasukannya yang menekan, bagaimana mungkin dia membiarkan siapapun menghentikannya? Raja Naga Putih berada di belakang, dan para pejabat tinggi berada di depan. Raja Lu Timur dan Raja Bangau Awan Bayangan. Mereka siap melancarkan serangan dahsyat kapan saja. Ini sudah merupakan perang bangsa, bukan pertempuran kekuatan magis. Li Fengyuan berkata, aku tahu betapa mereka menyukai Bai Chen dan betapa mereka membenciku. Baguslah kalau kamu mengerti. Raja Bangau Awan Bayangan menghela napas lega. Kecuali benar-benar diperlukan, ia tidak ingin membuat musuh bagi burung phoenix. Mungkin ini adalah naluri semua makhluk berbulu. Namun, Li Fengyuan mengubah topik pembicaraan, tapi apa hubungannya itu denganku? Saya hanya melakukan apa yang ingin saya lakukan. Bagaimana saya bisa berubah karena kesukaan dan ketidaksukaan orang lain? Baiklah, aku tidak ingin menjadi musuhmu, tetapi karena sudah begini, kita hanya bisa bertarung. Semua manusia bersayap, mundurlah ke kota. Mendengar perintah Li Fengyuan, para ahli Winged saling memandang dengan cemas. Belum lagi mereka tidak mau mendengarkan perintah musuh, tidak ada seorang pun yang mengendalikan formasi besar Cloud City. Bukankah kembali ke kota sama saja dengan menunggu kematian? Li Fengyuan juga tidak banyak bicara. Dia yakin bahwa dia bisa melawan seluruh wilayah awan di sini, dan dia tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau tidak, seorang Raja Bangau Awan Bayangan saja akan mampu membuatnya sibuk, jadi bagaimana dia bisa melindungi kota di antara awan? Bai Chen juga meninggalkannya hadiah besar, yaitu, kota di antara awan. Tiba-tiba, kota di antara awan dipenuhi cahaya putih. Cahaya itu mengalir melalui setiap jalan seperti sungai dan berkumpul di istana kerajaan di pusat kota. Pilar cahaya membumbung tinggi ke langit dan menyatu dengan tubuh Li Fengyuan, mewarnai setiap sayapnya menjadi putih bersih seolah-olah dia telah berubah menjadi burung phoenix putih. Bai Chen telah menyerahkan kendali seluruh formasi besar kota di antara awan kepadanya. Baru saja, dia mengulur waktu untuk dapat mengendalikannya sepenuhnya. Para ahli Winged saling memandang dengan cemas. Ini adalah wewenang yang hanya bisa dimiliki oleh Raja Winged dari setiap generasi, dan begitu mereka menguasai seluruh kota di antara awan, mereka praktis akan menjadi Raja Winged.
Mereka menyampaikan pikiran mereka, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita terus berjuang, kita semua akan mati di sini. Atau haruskah kita mundur ke tempat lain? Diam, selama kota ini hidup, kita hidup. Jika kota ini mati, kita mati. Barang siapa berani meninggalkan kota dan melarikan diri, maka ia akan menjadi pengkhianat ras manusia bersayap, dan akan dihukum oleh langit dan bumi, ditinggalkan oleh manusia dan para dewa. Kalau begitu, kita hanya bisa kembali ke kota dulu. Ini demi ras manusia bersayap. Cahaya berkelebat terus-menerus, dan lebih dari 10 sinar cahaya terbang kembali ke kota di antara awan. Kecepatan cahaya pelarian manusia bersayap jarang terlihat, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka tepat waktu. Oh tidak, ekspresi Raja Lu Timur berubah drastis. Awalnya, ia ingin menggunakan kota di antara awan untuk menunda kekuatan manusia bersayap ini, lalu akhirnya menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Namun, ia tidak menyangka bebek yang dimasak itu akan terbang menjauh. Ia berteriak keras, dengarkan aku, serang kota ini dengan sekuat tenaga. Dia mengaktifkan kuali negeri awan, segel emas Raja Lu Timur, dan bahkan awan warna-warni di langit, menekan kota di antara awan. Teriakan burung bangau Raja Bayangan Awan mencapai 9 langit, dan Raja Naga Putih meraung marah. Semua praktisi hebat mengeluarkan kartu truf mereka, dan semburan kekuatan melonjak dengan hebat. Untuk sesaat, tampaknya itu dapat mengguncang langit dan bumi. Penghalang cahaya kota di antara awan sudah sangat tipis dan tidak mungkin bisa menahan serangan itu. Li Fengyuan sudah menduga hal ini. Ia mendarat di kota di antara awan dan berubah menjadi pemuda tampan. Ia berkata dengan keras, keberhasilan atau kegagalan tergantung pada ini. Berikan aku kekuatanmu. Sementara manusia bersayap lainnya masih ragu-ragu, tubuh ibu yang sedang mengandung anaknya adalah yang pertama menyala. Dibandingkan dengan kebencian, dia ingin melindungi anaknya. Titik-titik cahaya menyala di kota, dan tubuh semua manusia bersayap, terlepas dari apakah mereka kuat atau lemah, bersinar dengan cahaya putih. Mereka bergabung ke dalam sungai cahaya yang bersiul dan berkumpul di aula utama istana kerajaan. Ledakan, kota di antara awan berguncang hebat, seakan-akan itu adalah sebuah perahu yang tenggelam dalam arus deras. Menara-menara dan istana-istana tinggi runtuh satu demi satu. Li Fengyuan berdiri di atas istana kerajaan dan merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya berkumpul di tubuhnya. Ini adalah kondensasi kekuatan dan semangat manusia bersayap. Dia menatap Cakrawala dengan ekspresi serius. Bisakah dia benar-benar menghalanginya? Para pria bersayap juga menatapnya. Cahaya putih yang melonjak itu seperti sepasang sayap putih bersih yang telah terbentang. Seolah-olah mereka bisa melihat sosok Bai Chen lagi. Waktu menjadi sangat lambat. Setiap detik terasa sangat lambat, dan itu menjadi semacam siksaan. Kalau formasi besar itu pecah, tamatlah sudah semuanya. Namun, lapisan tipis penghalang cahaya itu berada di ambang kehancuran. Meskipun hampir runtuh, namun tidak hancur. Ketangguhannya melampaui ekspektasi semua orang. Senyum muncul di wajah Li Fengyuan. Dengan lambaian tangannya yang lain, pilar-pilar awan yang didirikan di sekitar kota di antara awan dan di depan aula utama menyala satu demi satu. Patung-patung berkepala burung dan bertubuh manusia yang berjongkok di atasnya tiba-tiba hidup kembali. Mereka mengepakkan sayap dan menyambut pasukan Raja Lu Timur. Jumlah mereka mendekati 100. Masing-masing dari mereka setara dengan Raja Boneka. Begitu patung-patung itu meninggalkan kota di antara awan, beberapa di antaranya hancur oleh derasnya kekuatan. Namun, mereka berhasil memblokir sebagian besar serangan. Penghalang cahaya menjadi stabil dan secara bertahap menjadi lebih tebal. Li Fengyuan memerintahkan patung-patung dan mengubah formasi. Dia bertempur dengan pasukan Raja Lu Timur. Pada saat yang sama, ia memerintahkan manusia bersayap, kalian yang sedikit jumlahnya, jangan hanya berdiri di sana. Kalian semua, serang balik. Meskipun para pria bersayap tidak mau mendengarkan perintahnya, mereka hanya bisa saling membantu saat ini. Mereka tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat sejak awal. Sekarang mereka berdiri di kota di antara awan, mereka bisa melancarkan serangan sepuasnya. Cahaya bersiul di udara, melesat melintasi Cakrawala bagaikan guntur. Mereka bekerja sama dengan patung-patung itu dalam serangan balik mereka terhadap Raja Lu Timur. Li Fengyuan menatap langit. Awan gelap kesengsaraan perlahan menghilang. Matahari bersinar terang, mempercepat pemulihan penghalang cahaya. Inilah sumber kekuatan sejati bagi formasi besar kota di antara awan. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin kuat formasi itu. Bayangan awan tiba-tiba menutupi langit. Raja Bangau Awan Bayangan melihat ke bawah dan bertemu dengan mata Li Fengyuan. Percikan api beterbangan. Menyerahlah, Phoenix. Kota di antara awan, bangkitlah. Li Fengyuan mengangkat tangannya. Kota di antara awan naik ke Cakrawala dan menghantam Raja Bangau Awan Bayangan. Raja Bangau Awan Bayangan merentangkan kaki bangau dan melangkah pelan di kota di antara awan. Kakinya menghentikan kota di antara awan untuk bangkit. Sayap bangaunya yang besar masih menutupi langit. Dengan teriakan burung Phoenix, Li Fengyuan melesat ke langit. Terpisah oleh penghalang cahaya, dia menamparkan kaki burung bangau itu dengan telapak tangannya. Bahkan jika kamu adalah burung Phoenix ilahi, kamu baru saja melewati kesengsaraan surgawi ketiga. Bagaimana mungkin kamu bisa? Raja Bangau Awan Bayangan tiba-tiba merasakan kekuatan besar yang tak terkendali melonjak dari kakinya. Ia tidak dapat menahannya. Sambil melirik ke arah kota, ia segera menyadari bahwa ia telah mengumpulkan kekuatan dari semua manusia bulu. Ini adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh Raja Manusia Bulu. Lapisan-lapisan riak muncul di penghalang. Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan keras. Kota di antara awan dengan keras kepala bangkit, langsung ke lapisan angin astral. Semakin tinggi ia naik, semakin kuat angin astral itu.
Angin itu bersiul dan menebas penghalang cahaya. Seketika, cahaya itu menjadi redup. Namun, serangan hebat dari Raja Lu Timur juga dibalas oleh angin astral. Kekuatan mereka pun berkurang drastis. Melalui ingatan Bai Chen, Li Fengyuan mengerti bahwa ini adalah cara paling normal dalam mengoperasikan kota di antara awan. Formasi besar kota di antara awan memiliki kekuatan untuk menahan angin astral. Jika musuh menyerbu, kota di antara awan dapat mengangkatnya ke lapisan angin astral, sehingga musuh kesulitan untuk melancarkan serangan. Meskipun daya tahan formasi besar itu terbatas dan tidak dapat dinaikkan terlalu tinggi, itu sudah cukup untuk memastikan tidak ada musuh yang lebih tinggi dari kota di antara awan. Kalau tidak, akan menjadi lelucon jika sumber kekuatannya dengan mudah diblokir oleh yang lain. Tidak heran dinasti Xia Agung tidak dapat melakukan apapun terhadap manusia bulu. Kota di antara awan ini hanyalah senjata perang ilahi. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Raja Naga Putih atau Raja Naga Merah. Sangat disayangkan bahwa itu sangat dilemahkan oleh kesengsaraan surgawi di awal. Sulit untuk menggunakan semua jenis metode serangan. Kalau tidak, itu tidak akan takut pada Raja Lu Timur. Beberapa helai bulu burung bangau jatuh. Bulu-bulu itu tidak melayang lama sebelum terpotong-potong oleh angin astral. Bahkan 10 Raja Iblis tidak dapat bertahan lama di lapisan angin astral pada tingkat setinggi itu. Raja Bangau Awan Bayangan tidak punya pilihan selain minggir. Sebelum sinar matahari sempat bersinar, terdengar suara ledakan keras. Kuali negara awan menekan kota di antara awan dengan kuat. Melihat bebek matang itu hendak terbang, Raja Lu Timur tak kuasa menahan diri dan mendorong kuali negeri awan sekuat tenaga. Kuali yang mengumpulkan kekuatan gunung dan sungai di negara awan itu sangat berat. Kota di antara awan mulai jatuh lagi. Angin astral meninggalkan bekas di badan kuali, tetapi sulit untuk merusaknya untuk sementara waktu. Pada tingkat ini, sebelum kuali negeri awan rusak, kota di antara awan akan runtuh ke tanah. Li Fengyuan mengambil keputusan dan membuka penghalang cahaya. Kuali negara awan jatuh bersama angin astral. Li Fengyuan merupakan orang pertama yang menanggung beban tersebut. Ledakan, aula istana telah hancur menjadi reruntuhan. Sosok Li Fengyuan juga menghilang dari sana. Bangsa bulu terkejut. Tanpa disadari, dia telah menjadi tulang punggung bangsa bulu. Jika dia saja dikalahkan, bangsa bulu akan terancam punah. Kuali negara awan terus jatuh bersama kota di antara awan. Namun dari reruntuhan, terdengar teriakan keras dari bawah kuali berkaki 3, tutup. Penghalang cahaya menutup lagi dan menelan kuali keadaan awan. Li Fengyuan memegang kuali dengan kedua tangan. Darah mengalir di wajahnya dan berubah menjadi api yang membakar. Dia berteriak, kau tidak menginginkannya lagi. Kalau begitu berikan padaku. Chapter 1163. Tidak baik, ekspresi Raja Donglu berubah. Ia merasa hubungannya dengan kuali negara awan tiba-tiba terputus. Pada akhirnya, ia masih meremehkan kekuatan kota di antara awan. Belum lama ini, Li Qingshan datang mengetuk pintu, dan Bai Chen berusaha membujuknya masuk ke kota. Kota di antara awan memiliki kemampuan untuk menekan segalanya dan mengisolasi bagian dalam dari luar. Begitu seseorang memasuki kota di antara awan, akan sulit untuk melarikan diri, tidak peduli seberapa kuatnya seseorang. Li Fengyuan tertawa nakal, dan mendesak kota di antara awan agar terus naik hingga mencapai titik tertinggi di langit. Angin astral menimbulkan ribuan riak pada penghalang cahaya, dan sinar matahari turun tanpa halangan apapun. Penghalang cahaya perlahan-lahan memulihkan cahayanya. Meskipun sangat lambat, ia jelas berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Li Fengyuan menghela napas lega. Baiklah, dia telah mengamankan kota di antara awan. Itu adalah salah satu rampasan perang terpenting dalam pertempuran ini. Meskipun mereka telah mengorbankan sejumlah patung berbadan burung berwajah manusia, patung-patung itu toh bukan milik mereka sendiri, jadi mereka tidak merasakan tekanan. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang pria setengah baya bertanya. Dia juga salah satu tamu kehormatan di Istana Raja, tetapi dia baru saja melewati 3 kesengsaraan surgawi belum lama ini, jadi dia tidak bisa seperti Raja Bangau Awan Bayangan dan memasuki jauh ke dalam angin astral. Selain itu, bahkan jika dia memiliki kemampuan, dia tidak akan mau melakukannya. Para pembudidaya lainnya juga menghentikan serangan mereka secara serempak, jelas-jelas memendam pikiran yang sama. Raja Donglu dan Raja Bangau Awan Bayangan saling berpandangan dan hanya bisa menghela napas. Bahkan, Raja Naga Putih akan hancur dengan cepat di ketinggian seperti itu, apalagi seorang kultivator biasa. Ditambah dengan perlawanan putus asa dari manusia berbulu, hampir mustahil untuk menghancurkan kota di antara awan. Jika mereka mengabaikan hal lainnya, itu bukan berarti mereka tidak punya kesempatan sama sekali. Namun, kemenangan sia-sia tidak ada artinya. Rekan-rekan Taois, tidak ada gunanya terus bertempur, jadi mengapa kita tidak gencatan senjata di sini? Kata Li Fengyuan dengan bangga. Kembalikan kuali negeri awan, dan mulai sekarang kami akan urus urusan kami sendiri. Kata Raja Donglu. Hehe, kamu terlalu banyak berpikir. Li Fengyuan mengusap kepalanya. Kepalanya masih terasa sakit. Kuali prefektur awan telah menghantamnya dengan keras. Aku tak segan-segan melawan orang bersayap demi menolongmu, dan beginikah balasanmu kepadaku? Raja Bangau Awan Bayangan tidak pernah menyangka bahwa keadaan akan berkembang sampai tahap ini. Dia samar-samar menduga bahwa Li Fengyuan hanya akan mampu dengan tenang menguasai kota di antara awan karena Bai Chen telah menyerah pada pertikaian itu. Jika dia memiliki kesempatan untuk mengambil alih kota di antara awan, dia takut tidak rela dihancurkan oleh orang lain. Belum lagi, dia juga bisa menggunakan ini untuk menekan seluruh ras manusia bersayap dan langsung menguasai kekuatan yang dahsyat. Seperti yang diharapkan dari Raja Manusia Bulu yang begitu tegas. Rekan Taois, saya akan membalas kebaikan Anda di masa mendatang. Silakan pergi hari ini. Li Fengyuan cukup berterima kasih kepada Raja Bangau Awan Bayangan.
Kalau tidak, ada 80% kemungkinan dia akan meninggal di sini hari ini. Terlepas dari apa yang dipikirkan pihak lain, bantuan adalah bantuan, dan dia harus membalasnya. Ayo pergi. Raja Lu Timur melihat bahwa segala sesuatunya tidak dapat dilakukan. Xiao Chen menjentikkan lengan bajunya dan pergi, kembali ke Raja Naga Putih. Raja Bangau Awan Bayangan juga menerobos udara dan pergi. Para penguasa lainnya saling memandang dan bubar. Baru pada saat itulah Li Fengyuan benar-benar rileks. Ia sedikit menurunkan ketinggian kota di antara awan dan mempercepat pemulihan formasi besar. Para Federmen di kota masih dalam keadaan terkejut, namun para ahli Federmen diam-diam berkumpul, menghubungkan satu sama lain dengan sinar cahaya, membentuk diagram 3 dimensi, mengelilingi Li Fengyuan di bagian tengah. Seperti yang diharapkan. Apakah kamu ingin memberontak? Li Fengyuan duduk tinggi di kuali negeri awan, tidak terkejut sama sekali, seolah dia sudah menduga akan terjadinya pemandangan ini. Kota di antara awan adalah kota manusia bulu, pemberontakan apa? Li Fengyuan, atas bantuanmu hari ini, serahkan kendali formasi besar, dan dendam antara kamu dan manusia bulu akan dihapuskan. Kamu dapat pergi sendiri. Li Fengyuan menatap ke langit dan bertanya dengan mata menyipit, tadi, kamu yang bilang kalau burung phoenix makin banyak, kalian pasti akan memakan beberapa, kan? Jadi apa masalahnya kalau aku mengatakan itu? Sebelum dia selesai bicara, Li Fengyuan telah muncul di hadapan manusia bulu itu dalam sekejap, begitu cepatnya sehingga tak satu pun ahli manusia bulu mampu bereaksi. Li Fengyuan mengangkat tangannya dan memukul. Enyahlah. Manusia bulu itu terbang tinggi, menerobos udara dan terbang keluar dari penghalang cahaya. Setelah pertempuran itu, auranya sudah sangat lemah. Angin astral yang tajam menyapu dari segala arah, langsung mencabik-cabik tubuhnya. Bahkan jiwa sucinya pun hancur, dan cincin cahaya putih pun meledak. Kembang api yang bagus. Li Fengyuan bertepuk tangan. Dengan kekuatan Bai Chen dan kekuatan ilahi garis keturunan Phoenix, berapa banyak kultivator di alam yang sama yang bisa menjadi lawannya. Meskipun manusia bulu menyebut diri mereka dewa, dalam hal bakat, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan burung dewa yang disukai dunia? Bunuh dia. Para ahli manusia bulu menjadi murka. Li Fengyuan menekan ke bawah dengan jentikan telapak tangannya. Diagram 3 dimensi yang dibentuk oleh cahaya itu runtuh, dan semua kekuatan Federmen ditekan ke tanah oleh cahaya putih. Di kota di antara awan ini, siapakah yang dapat mengancam Raja Manusia Bulu? Masih ada orang-orang yang ingin melawan? Patung-patung berwajah manusia dan berbadan burung terbang mendekat dan berkumpul di sekitar Li Fengyuan, melotot ke arah para ahli manusia bulu di tanah bagaikan harimau yang sedang mengincar mangsanya. Li Fengyuan tiba-tiba mendesah, dan semua ekspresinya yang bersemangat dan bangga menghilang, memperlihatkan ekspresi sedih. Suasana hatiku sedang buruk sekarang, dan ada banyak hal yang tidak kuketahui harus kulakukan. Apakah kau benar-benar ingin aku membunuh kalian semua, lalu membunuh semua manusia bulu di kota ini? Pada saat itu, semua manusia bulu gemetar ketakutan. Meskipun Li Fengyuan tidak menunjukkan niat membunuh, tidak ada yang berani meragukan tekadnya. Dia bukan hanya putra Phoenix, tetapi juga putra Li Qingshan, dan dia tidak pernah kekurangan ketegasan dalam membunuh. Mengapa? Mengapa raja kami menyerahkan kota di antara awan kepadamu? Seorang ahli manusia bulu berteriak, penuh dengan kebencian. Karena pada saat itu, hanya aku yang bisa menyelamatkan kalian semua. Meskipun pada awalnya dia ingin meninggalkan kalian semua dan bersenang-senang sendiri, dan juga wanita itu. Li Fengyuan menceritakan semua yang terjadi pada kesengsaraan surgawi, tanpa berbohong atau menyembunyikan apapun. Para pria bulu terkejut. Tidak mungkin, jangan bicara omong kosong, bagaimana mungkin yang mulia meninggalkan kita, itu pasti kamu. Diamlah, percaya atau tidak, tapi mulai hari ini, aku adalah Raja Manusia Bulu. Siapapun yang tidak mau mengikuti perintahku, keluarlah dari kota di antara awan, atau aku akan membunuh kalian semua yang kulihat. Li Fengyuan kembali ke kuali negara awan, mengerutkan kening saat dia melihat ke arah barat. Langit semakin gelap, dan awan merah menyala. Para ahli manusia bulu merasakan tekanan pada tubuh mereka menghilang seketika. Sekalipun mereka sangat tidak mau, mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi kematian jika mereka menyerang sekarang. Mereka berkomunikasi lewat telepati untuk membahas apa yang harus dilakukan selanjutnya, namun lama-kelamaan berubah menjadi perselisihan, yang mengakibatkan perselisihan besar. Hari ini, manusia bulu sedang malang. Kota di antara awan telah direbut oleh bangsa asing. Kita harus membawa semua manusia bulu dan meninggalkan tempat ini, membangun kota di antara awan yang baru. Anda membuatnya terdengar begitu sederhana, kota di antara awan merupakan hasil karya leluhur kita selama puluhan ribu tahun, bagaimana bisa begitu mudah untuk membangunnya kembali? Menurutmu apa yang harus kita lakukan, menjadi anjing ras asing? Siapa yang akan melakukan hal itu? Siapakah yang menjadi pengkhianat? Kita tidak boleh menyerah pada kota di antara awan. Jika tidak, kami akan mengecewakan leluhur kami, dan anggota klan kami tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Kota di antara awan itu terlalu penting bagi manusia bulu, bukan hanya sebagai tempat pemenuhan emosi seperti tanah air mereka, tetapi juga sebagai tanah berharga yang diandalkan semua manusia bulu untuk bertahan hidup. Kecepatan kultivasi di kota ini saja sudah jauh lebih unggul dibandingkan di tempat lain. Jauh lebih baik daripada tempat lainnya. Ada pula sejumlah besar sumber daya yang disegel dalam perbendaharaan. Ini juga memberikan jaminan bagi semua pria bulu untuk berkultivasi, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditinggalkan sesuka hati, jadi kedua faksi berdebat untuk sementara waktu. Li Fengyuan tidak peduli dengan hasil argumen mereka. Jika Federmen memilih untuk tetap tinggal, mereka akan mampu mengelola kota di antara awan dengan lebih baik, dan mereka juga akan memiliki sekelompok petarung yang kuat.
Bahkan jika semua manusia bulu pergi dan meninggalkannya kota yang kosong, kota itu akan tetap menjadi senjata perang yang hebat, dan dia tidak perlu menepati janji apapun kepada manusia bulu. Aku harus memberitahu Raja Pohon dan dia tentang apa yang terjadi di sini. Meskipun kekuatan Li Fengyuan tidak sama seperti sebelumnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika dia memikirkan wajah tanpa ekspresi itu. Karena itu, dia mengusir kota di antara awan dari lapisan angin astral, dan terbang menuju Kingsu. The Featherman tidak menanyainya lagi, tetapi mereka tahu bahwa jika mereka ingin membuat keputusan, yang terbaik adalah mengambilnya sesegera mungkin. Ketika langit sudah benar-benar gelap, para manusia bulu membuat keputusan. 5 kekuatan manusia bulu membawa hampir sepertiga dari manusia bulu dan meninggalkan kota di antara awan. 7 orang kuat Featherman yang tersisa datang menemui Li Fengyuan bersama-sama. Kami bersedia melayani Anda sebagai raja kami dan mendengarkan perintah Anda, tetapi kami memiliki syarat. Berbicara, saat kau naik, kau harus mengembalikan kota di antara awan kepada manusia bulu. Baiklah, mungkin karena dia terlalu mudah setuju, para manusia bulu agak ragu-ragu. Li Fengyuan mencibir dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku layak dihormati di kotamu yang hancur ini? Meskipun manusia bulu tidak yakin, mereka harus mengakui bahwa burung Phoenix memiliki keyakinan untuk mengucapkan kata-kata tersebut. Kami yakin Anda akan menepati janji, Yang Mulia. Pada saat ini, kota di antara awan telah meninggalkan Yunzu, dan langit dipenuhi bintang-bintang. Li Fengyuan bergumam pada dirinya sendiri, ayah tertua, di mana sebenarnya Anda sekarang? Bintang-bintang berkelap-kelip, namun tak seorang pun menjawab. Di langit berbintang yang dalam dan gelap, sehelai bulu melayang, dan 2 tangan saling berpegangan. Di mana ini? Tanya Li Qingshan. Kehampaan di balik langit, jawab Gu Yanying. Kemudian, dia ragu sejenak sebelum berkata, kamu, kenapa? Jika saya tahu hasilnya akan seperti ini, saya pasti tidak akan datang. Apakah kamu menyesalinya? Saya tidak pernah menyesali apapun dalam hidup saya. Baguslah. Kalau tidak, rasa sakitnya akan semakin parah. Apakah kamu merasakannya? Kekuatan kita sedang menghilang. Kenapa begitu? Lupakan saja, pura-pura aku tidak bertanya. Li Qingshan tidak bisa merasakan aura spiritual apapun. Sebaliknya, auranya sendiri, baik aura iblis maupun aura spiritual, tersebar, seolah-olah sedang dihisap kering oleh spons besar yang tak terlihat. Jika keadaan ini terus berlanjut, mereka akan segera mati, dan itu akan menjadi kematian tragis karena kelaparan. Bintang-bintang di sini sungguh terang. Bintang-bintang berkumpul membentuk lautan bintang yang terang, bagaikan mutiara cemerlang yang menghiasi tirai hitam pekat. Saat mereka hanyut dalam kehampaan, mereka seperti bintik debu pada tirai hitam pekat. Setidaknya ini manfaatnya. Ini pemandangan yang ingin aku tunjukkan padamu. Ayah saya pernah membawa saya melewati angin astral untuk melihatnya, tetapi itu tidak spektakuler seperti sekarang. Aduhai, sungguh tak berartinya kita. Bintang-bintang terpantul di mata Gu Yanying, dan dia mendesah seperti anak kecil. Baiklah, apakah kau sudah memikirkan caranya? Li Qingshan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dalam waktu yang singkat ini, dia telah melakukan semua akal sehat. Akan tetapi, kekuatan sihir dahsyat yang dapat memungkinkannya mengamuk di 9 prefektur tidak berguna di sini, dan hanya akan menjadi pemborosan kekuatan saja. Saya tidak berpikir, justru karena tidak mungkin saya mengatakan ini sebuah pertaruhan. Bajingan, aku tidak percaya kalau tidak ada jalan. Chapter 1164. Jika mereka dapat memasuki lapangan Asura dan berpindah ke alam Asura, semua masalah mereka akan terpecahkan. Meskipun alam Asura berbahaya, itu lebih baik daripada terjebak sampai mati di kehampaan ruang angkasa. Tetapi Asura Field tidak bereaksi sama sekali. Tidak ada gunanya, tempat ini berada di luar dunia tak terbatas, samsara hanya terhubung ke dunia lain, kata Gu Yanying. Dengan kata lain, jika kita mati di sini, kita bahkan tidak akan bisa memasuki reinkarnasi. Li Qingshan mengerutkan kening. Ya, Gu Yanying mengangguk. Dengan kekuatan kita, kita tidak memiliki sarana untuk melintasi kehampaan angkasa, bisakah kamu memurnikan bulu itu? Li Qingshan bertanya lagi. Aku tidak bisa, waktunya terlalu sedikit. Biarkan aku mencoba. Tapi itu milikku. Gu Yanying membuka matanya lebar-lebar. Kau, sudah berada di saat seperti ini. Li Qingshan berteriak dengan marah. Siapa yang menyuruhmu mengikutiku? Bajingan. Li Qingshan menariknya ke depannya dan mengangkat tangannya tinggi ke udara, hendak menamparnya. Gu Yanying tidak mencoba menghindar dan menghadapinya dengan kepala terangkat tinggi. Di bawah kekosongan ruang angkasa yang tak berujung dan bintang-bintang yang tak terhitung banyaknya, mereka berdua saling menatap. Li Qingshan menurunkan tangannya. Baiklah, aku tidak akan merendahkan diriku seperti dirimu. Orang yang membutuhkan memang memiliki hati yang kuat. Jadi, apakah kamu menyesalinya sekarang? Gu Yanying bertanya lagi. Aku tidak menyesali apapun dalam hidupku. Jawab Li Qingshan. Terima kasih karena tidak membunuhku, tapi jangan marah, kita masih punya kesempatan. Kesempatan apa? Bulu ini, bukankah kamu bilang kamu tidak bisa memperbaikinya? Sekalipun itu kamu, mustahil untuk memurnikan bulu ini dalam waktu singkat. Sebaliknya, itu akan menghabiskan kekuatanmu lebih cepat dan kau akan mati lebih cepat lagi. Namun pernahkah Anda memikirkannya? Mengapa bulu ini tiba-tiba jatuh ke dunia kita? Mata Gu Yanying bersinar terang. Ada begitu banyak dunia, semuanya kebetulan terbagi ke dalam 9 benua. Itu tidak benar. Meskipun 3.000 dunia itu terlalu banyak untuk dihitung, dibandingkan dengan kekosongan ruang angkasa yang tak berujung, apa sebenarnya mereka? Namun, saya tidak berpikir bahwa bulu ini sengaja dilemparkan ke dunia kita. Dunia 9 wilayah bukanlah sesuatu yang istimewa di antara dunia-dunia lainnya.
belum tentu begitu. Aku ada di dunia ini. Mungkin bulu ini memang disiapkan untukku. Li Qingshan membalas, merasa itu masuk akal. Baiklah, kalau begitu, aku akan memberikannya padamu. Kalau begitu aku akan memberikan bulu ini padamu, kata Gu Yanning. Baru saja kamu memperlakukan bulu ini seperti ayahmu sendiri. Mengapa kamu tiba-tiba begitu murah hati? Ini adalah Daokku. Tentu saja, ini lebih dekat denganku daripada ayahku sendiri. Namun, sebaiknya kau berdoa agar bulu ini tidak disiapkan untukmu. Kalau tidak, kita akan hancur kali ini. Jadi kenapa kalau aku tidak? Jika tidak, dan kebetulan mendarat di suatu dunia, mungkin bulu itu ditarik oleh dunia, atau mungkin bulu ini sendiri ingin mendarat di suatu dunia. Kalau tidak, apa gunanya hanyut dalam kekosongan tak berujung ini? Namun semua ini hanya tebakanku. Kau pikir bulu ini mengandung semacam kemauan? Ya, kalau memang itu warisan, maka harus ada penerusnya. Setidaknya, sebuah dunia dengan penerusnya. Jadi, Anda tidak akan dirugikan apapun yang terjadi. Li Qingshan akhirnya mengerti. Jika semuanya sesuai harapannya, maka mereka bisa bertahan hidup. Tentu saja bulu ini bukan miliknya. Tetapi jika tebakannya salah, maka semua orang akan mati bersama. Tidak masalah siapa pemilik bulu ini. Ya, Gu Yanning mengangguk dengan yakin. Mengapa kamu tidak mengatakannya dengan jelas tadi? Li Qingshan mengerutkan kening. Kalau saja dia mengatakannya dengan jelas, dia tidak akan marah. Kesulitan menunjukkan hati seorang pria. Gu Yanning tersenyum cerah. Persis seperti yang dikatakan Li Qingshan tadi. Kau benar-benar semakin menyebalkan. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Perasaan cinta pada pandangan pertama telah lama terbuang. Kalau tidak, haruskah kita berpelukan untuk mendapatkan kehangatan, lalu mengungkapkan perasaan kita saat kita akan meninggal? Haruskah kita bersumpah bahwa kita tidak akan lahir di tahun, bulan, dan hari yang sama, tetapi akan meninggal di tahun dan bulan yang sama? Aku bukan Little N. Li Qingshan terdiam. Di mana dia sekarang? Mungkin dia berada di sisi lain bintang. Jarak di antara mereka tidak pernah sejauh ini. Mereka pernah sepakat untuk memasuki 6 jalan reinkarnasi bersama. Hanya kematian yang bisa memisahkan kita. Maaf, ucap Gu Yanning dengan nada meminta maaf. Ya, kamu bukan Little N. Aku sangat menyesal sekarang. Li Qingshan melambaikan tangannya lagi. Bagus sekali. Kita berdua bisa berpegangan tangan dan mati sendirian di kehampaan yang tak berujung. Luar biasa. Tapi aku tidak peduli dengan bulumu yang patah itu. Dia sudah memiliki warisan terbaik di dunia, 9 transformasi dewa dan iblis. Meskipun tidak menolak kekuatan lain, bulu hijau ini tidak sesederhana itu. Itu pasti berasal dari bentuk kehidupan yang kuat. Baik itu kekuatan atau garis keturunan, itu mungkin tidak kalah dengan dewa atau iblis manapun. Jika dia buru-buru menyempurnakannya, kemungkinan besar keseimbangan 9 transformasi dewa dan iblis akan benar-benar rusak, dan akan sulit untuk dipulihkan. Padahal, keseimbangan ini memang selalu sangat rapuh. Bahkan katalog iblis perang pun akan terpengaruh, apalagi warisan semacam itu. Jadi dia sama sekali tidak menginginkan bulu hijau ini. Terima kasih, kata Gu Yanning. Terima kasih karena tidak bertengkar denganmu. Tidak, terima kasih sudah datang menemaniku. Kalau aku sendirian, aku pasti tidak akan bisa tersenyum sekarang. Gu Yanning mengangkat tangan kirinya dan menggenggam jari manis dan kelingkingnya dengan ibu jarinya. Gu Yanning bersumpah kepada bintang-bintang bahwa aku akan melakukan segala dayaku untuk menyatukan kembali Li Qingshan dan Little N. Bagaimana jika aku melanggar sumpahku? Li Qingshan meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh. Gu Yanning memikirkannya dengan serius. Jika aku melanggar sumpah, aku akan mengabdikan diriku padamu. Li Qingshan awalnya mengira akan berkata seperti ini, aku akan tersambar petir dan mati mengenaskan. Ketika mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Apa ini? Ini sumpah yang mematikan, kata Gu Yanning dengan serius. Sumpah mati pantatku. Gu Yanning tertawa terbahak-bahak. Tawanya ditelan oleh keheningan, tetapi ekspresinya menjadi semakin riang dan tak terkendali. Antara hidup dan mati, ada teror besar, tetapi ada pula kegembiraan besar. Di tengah tawa yang tak bersuara itu, bulu hijau itu tiba-tiba bersinar dengan kabut cahaya yang samar. Bulu itu terus memanjang dan berubah hingga berubah menjadi seekor burung hijau besar dengan lebar sayap yang membentang puluhan ribu mil. Li Qingshan dan Gu Yanning sama-sama tercengang. Bulu hijau di tangan mereka sekarang menempel di ujung sayap seperti 2 kutu kecil. Mereka segera mengerti siapa pemilik bulu hijau ini. Punggung Peng, entah berapa ribu mil. Li Qingshan bergumam. Ini adalah bulu burung rok. Melihat burung rok yang tidak dapat dilihatnya secara keseluruhan, dia tiba-tiba teringat punggung oksen. Tampaknya ada beberapa kesamaan di antara mereka. Namun, yang satu sekokoh bumi, sementara yang lain perkasa dan tidak jelas. Keduanya memancarkan aura yang tak terlukiskan. Mata tajam burung rok menatap kekosongan yang tak berujung, menembusnya, dan mengunci target yang jauh yang tidak dapat dijangkau oleh Li Qingshan dan Gu Yanning. Kemudian burung itu mengangkat sayapnya. Gu Yanning sangat gembira. Benar saja, aku benar. Nak, cepatlah. Kita akan segera berangkat. Seketika, lautan bintang itu terbalik. Langit berbintang yang luas tampak berubah menjadi kaleidoskop yang berputar. Semua bintang tampak jatuh bersamaan, dan hanya mereka yang terbit. Seperti seekor lalat yang mengikuti ekor kuda, ia dapat menempuh jarak ribuan mil. Kehampaan yang tak berujung itu tidak ada apa-apanya. Mereka bisa pergi kemanapun yang mereka inginkan, dan mereka bisa bepergian sejauh yang mereka inginkan. Gu Yanning bersorak seperti anak kecil dalam hatinya. Chapter 1165.
Kingsu, awan putih terbang di atas pohon beringin besar dengan kecepatan luar biasa, begitu rendahnya hingga hampir menyentuh puncak pohon. Li Fengyuan terbang keluar dari awan, namun sebelum ia mendarat di puncak pohon, sesosok tubuh berwarna putih terbang mendekat dan bertanya, "Di mana ayah besarmu?" Dia, aku. Di bawah tatapan mata halus itu, Li Fengyuan tiba-tiba tidak dapat mengatakan apa yang sudah dipikirkannya. Little N mengerutkan bibirnya, seolah-olah dia sudah menduga hal ini. Nasibnya terkait dengan Li Qingshan, dan mereka samar-samar bisa merasakan satu sama lain. Jika dia bisa merasakan keberadaannya, dia akan pergi ke ujung bumi untuk mencarinya. Mengapa dia harus tinggal di bawah pohon beringin besar? Hah, itu kota rakyat bersayap di antara awan. Fengyuan, apa yang terjadi? Suara tua Raja Pohon Beringin terdengar, penuh keterkejutan. Tidak ada satupun pembudidaya di dunia ini yang tidak takut dengan keberadaan kota di antara awan. Seperti ini, Li Fengyuan menarik napas dalam-dalam dan menceritakan semua yang telah terjadi. Bahkan Raja Pohon Beringin pun merasa heran dengan perubahan-perubahan aneh itu, dan tidak dapat menahan rasa khawatirnya terhadap Li Qingshan. Jika dia meninggalkan dunia ini dengan cara seperti ini, itu sama saja dengan dibuang ke kehampaan yang tak berujung, dan itu akan sangat mengerikan. Wajah N kecil pucat, dan tanpa sadar dia mengencangkan cengkeramannya pada gagang pedangnya, sedikit gemetar. Jangan khawatir. Big Daddy adalah orang baik, dan surga akan membantunya. Dia akan baik-baik saja. Li Fengyuan hampir mengira bahwa dia akan menghunus pedangnya dan menebasnya. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa, dan hanya bisa menghiburnya dengan kata-kata keberuntungan dari manusia biasa. Meskipun kekuatannya telah mencapai puncak 9 provinsi melalui berbagai takdir, dia masih terlalu muda. N kecil menutup matanya dan perlahan melepaskan gagang pedangnya. Dia berkata dengan tenang, "Aku akan menemukannya." Dia sudah tidak ada di dunia ini lagi. "Bagaimana kau akan menemukannya?" tanya Raja Pohon Beringin. "Lalu aku akan pergi ke dunia lain untuk menemukannya." "Tidak semudah itu untuk pergi ke dunia lain. Tahukah kamu ada berapa banyak dunia?" Raja Pohon Beringin mendesah. "Kalau begitu aku akan mencarinya satu persatu." N kecil membuka matanya dan menatap bintang-bintang yang jauh. Meskipun kata-katanya penuh dengan tekad, bahkan seseorang yang tidak tahu cara membaca ekspresi orang lain dapat dengan jelas merasakan bahwa hatinya sedang kacau. "Daripada mencarinya, mengapa kamu tidak menunggu dia kembali dan menemukanmu? Jika tidak, jika kalian berdua tersesat di Bima Sakti yang luas, akan lebih sulit bagi kita untuk bertemu lagi." Raja Pohon Beringin memberi nasihat dengan suara lembut. Dalam waktu singkat, dia telah menggunakan semua cabangnya dan dengan hati-hati menyimpulkan semua jenis informasi hingga ke titik ekstrim. Dia mendapat hasil yang mirip dengan Gu Yanying. Jika bulu itu benar-benar warisan dari beberapa Gatvian yang kuat, dia tidak seharusnya berakhir dengan hasil terburuk, yaitu terombang-ambing dalam kehampaan selamanya. Mendengar analisis ini, mata Li Fengyuan langsung berbinar. Pasti begitu. Meskipun bulu itu bukan bulu burung phoenix, bulu itu jelas tidak kalah dengan garis keturunan burung phoenix, belum lagi kekuatannya. Bagaimana mungkin bulu itu layu di 9 prefektur tanpa alasan? Bulu itu bukan burung biasa, jadi bulu itu pasti memiliki semacam warisan. Ayah besar pasti telah pergi ke dunia lain. Ya, Little N mengangguk pelan. Meskipun mereka terpisah dari kehampaan yang tak berujung, dia memiliki firasat samar bahwa dia pasti masih hidup, tetapi dia tidak tahu apakah itu hanya angan-angannya. Pada saat ini, mendengar kata-kata Raja Pohon Beringin, dia semakin yakin bahwa selama dia masih hidup di suatu tempat, akan ada saatnya mereka akan bertemu lagi. Karena Komandan Gu memperoleh bulu itu, dia hanya perlu mewarisi warisan di dalam dirinya dan berkultivasi sedikit lagi. Kemudian, dia akan dapat kembali ke sini. Bagaimanapun, dia berasal dari dunia ini. Jauh lebih mudah bagi seseorang yang meninggalkan kampung halamannya untuk kembali ke kampung halamannya daripada harus meninggalkan kampung halamannya dan mencarinya di dunia yang luas. Terima kasih atas bimbinganmu, Raja Pohon Senior. Aku akan menunggunya di sini sampai dia kembali. Namun, Raja Pohon Beringin memiliki kekhawatiran tersembunyi yang tidak disebutkannya. Jika Li Qingshan mendarat di dunia yang sama dengan 9 prefektur, itu akan baik-baik saja. Namun, jika dia mendarat di dunia kecil, dia mungkin akan langsung ditolak keras oleh dunia itu, dan itu akan menjadi bencana yang fatal. Misalnya, jika seorang kaisar iblis memasuki 9 prefektur dengan paksa, dia pasti akan terbunuh oleh angin dan guntur dunia tanpa ada yang perlu melakukan apapun. Ini adalah hukum dasar dunia. Terlebih lagi, kemungkinan terjadinya hal ini sangat tinggi. Lagi pula, di antara 3.000 dunia, ada lebih banyak dunia kecil. Saya berharap dia aman dan sehat. Di dunia tanpa nama, langit dipenuhi bintang pada saat ini. Gunung-gunung menjulang dan runtuh, dan sungai-sungai mengalir tanpa henti. Tidak ada yang istimewa dari tempat ini. Namun, dibandingkan dengan 9 prefektur, semuanya tampak kecil. Akan tetapi, meskipun burung pipit itu kecil, ia memiliki semua hal yang penting. Selain pemandangan gunung dan sungai, ada juga kota-kota manusia. Bahkan lentera istana yang berbintang pun tidak dapat menerangi istana sepenuhnya. Segala macam kemegahan tenggelam dalam kegelapan. Seorang pria parubaya yang berwibawa berjalan melewati istana dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Sepanjang jalan, para pengawal dan dayang istana berlutut di tanah dan berteriak, "Hidup ketua aliansi." Pria itu mengabaikan mereka dan bergegas ke depan gedung setinggi 100 kaki. Dengan lompatan, angin puyuh muncul di bawah kakinya, dan dia tiba di puncak gedung. Ada sebuah gunung kecil 5 km di luar kota, dan ada sebuah kuil Tao di atasnya. Dua orang tua kebetulan melihat pemandangan ini dari jauh. Seorang di antara mereka berpakaian seperti biksu, dan seorang lagi berpakaian seperti pendeta Tao. Kepala biksu itu berkilau dan bersih.
Belum lagi rambut dan janggutnya, dia bahkan tidak punya alis. Dia tampak seperti bakso besar. Rambut pendeta Tao itu berantakan, dan wajahnya penuh janggut. Dia minum anggur dalam tegukan besar. Teknik angin kekaisaran milik Master Aliansi semakin menakjubkan. Kurasa tidak lama lagi dia akan bisa menembus kehampaan dan naik ke atas. Kata biksu itu. Tidak semudah itu untuk naik ke atas. Berapa banyak Master Aliansi yang telah muncul sejak zaman kuno. Bahkan tidak sepersepuluh dari mereka berhasil naik ke atas. Saya pikir Master Aliansi Zhang ini tidak memiliki keberuntungan untuk melakukannya. Jangan cemburu. Dalam konvensi lingkaran bela diri terakhir, kau kalah dengan satu gerakan. Kau hanya bisa hidup di gunung tandus ini dan tidak bisa bersenang-senang di kota. Biksu itu tertawa. Saya tidak seperti Anda, yang mengakui kekalahan tanpa perlawanan. Saya hanya orang luar, dan saya tidak terlalu tertarik dengan posisi Master Aliansi. Aku pikir kamu tahu kalau kamu tidak sebanding denganku, dan kamu takut mempermalukan dirimu sendiri. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Aku datang menemuimu dengan niat baik, dan sekarang kau membicarakanku. Apakah kau ingin mencicipi Tiger Taming Fistku? Biksu itu mengangkat sudut matanya, dan tiba-tiba ada sedikit niat membunuh. Baiklah, keledai botak. Mantra awan ungu milikku telah meningkat pesat akhir-akhir ini. Aku hanya khawatir tidak memiliki lawan untuk mengujinya. Dalam sekejap, salah satu dari mereka diselimuti cahaya keemasan, dan yang lainnya diselimuti awan ungu di atas kepalanya. Mereka siap bertarung. Pada saat ini, di gedung tinggi di istana, Ketua Aliansi Zhang menangkupkan tangannya ke gunung kecil. Mereka berdua tidak punya pilihan selain menarik kembali ki sejati mereka dan membalas gerakan itu. Zhang Yuntian meletakkan tangannya, dan tidak ada ekspresi di wajahnya. Bagaimanapun, mereka dipisahkan oleh jarak yang begitu jauh, dan mereka tidak dapat melihat ekspresi satu sama lain dengan jelas. Jadi, dia tidak repot-repot berpura-pura. Dia mengutuk, dua orang tua bangka ini, dan terus fokus menyerap ki spiritual langit dan bumi. Tiba-tiba, cahaya hijau melesat menembus langit dan mendarat di ujung utara. Chapter 1166. Bima Sakti mengalir secara terbalik, dan konsep waktu pun hilang. Li Qingshan bahkan tidak tahu apakah itu 1 detik atau 1 hari. Namun, kegembiraan yang datang dari hati Gu Yanying tidak pernah berubah, membuatnya mengaguminya, kegilaan. Wanita ini hanya berpura-pura menjadi orang biasa. Aku telah menjalani 2 kehidupan, dan aku hampir tertipu olehnya. Kekuatan spiritualnya terus-menerus menghilang, mula-mula melemah, kemudian melemah, dan akhirnya hampir habis. Kematian datang selangkah demi selangkah. Namun, di galaksi yang tak berujung ini, kematian tampaknya telah menjadi semacam konsep kosong, yang menyebabkan seseorang tidak dapat merasakan ketakutan yang sebenarnya. Sebaliknya, ada kekosongan yang lebih dalam yang mengisi hati seseorang sedikit demi sedikit. Mungkin tebakan Gu Yanying benar, tetapi ketika bulu rok mencari tempat warisan berikutnya, ia mungkin tidak akan mempertimbangkan hidup dan mati 2 serangga kecil yang menempel pada bulu itu. Bisa mati di tengah pemandangan seindah itu, hidupku tidak akan sia-sia, tapi aku masih belum bisa menerimanya. Qingshan, jangan khawatir, ini ujian. Gu Yanying mentransmisikan pikirannya, dan kegembiraan yang terkandung dalam pikirannya meningkat. Apakah begitu? Li Qingshan memperhatikan bahwa meskipun dia juga menjadi sangat lemah, kondisinya sedikit lebih baik daripada dia. Perbedaan kekuatan di antara mereka tidak terlalu besar, tetapi juga tidak kecil. Dia seharusnya lebih lemah, kecuali ada kesempatan lain. Dan kesempatan ini mungkin adalah bulu rok. Aku bisa merasakannya, dia menyukaiku. Gu Yanying tidak menyembunyikan rasa bangga di hatinya, seolah-olah ada semacam kecocokan di antara temperamen mereka. Dia merasa bahwa bulu rok menyetujuinya, dan jejak hubungan terjalin di antara mereka. Meskipun dia belum mendapatkan warisan, ia yakin bahwa selama ia mempunyai cukup waktu, ia pasti mampu melangkah lebih jauh. Kuharap bukan, aku sangat menyukaimu. Li Qingshan melontarkan candaan dingin. Haha, aku, Gu Yanying, memiliki hati di 9 surga, dan aku pasti akan melambung tinggi. Bagaimana mungkin aku mati di tempat ini? Gu Yanying bersemangat tinggi, penuh dengan keyakinan yang tak tertandingi. Li Qingshan memutar matanya, tetapi merasakan deja vu. Wah, sungai berbintang yang memenuhi langit berhamburan, seolah-olah bertabrakan dengan sesuatu yang sangat keras. Kemudian, sungai itu langsung tertusuk. Kun Peng yang berubah dari bulu menghilang. Seluruh dunia runtuh menimpanya. Li Qingshan sangat gembira. Tepat saat dia hendak menyerap ki spiritual langit dan bumi dan mengaktifkan kemampuan bawaannya, dia tiba-tiba merasakan seluruh dunia mendekatinya. Belenggu tak kasat mata merentang ke dalam jiwa sucinya. Dia dipenjara dengan keras. Tiba-tiba ia teringat hukum dunia. Tidak baik, ledakan. Dengan suara yang menggetarkan bumi, semuanya menjadi gelap gulita. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Li Qingshan perlahan terbangun. Di antara tebing-tebing yang menjulang tinggi, bintang-bintang bersinar terang. Ia akhirnya tenang. Ia ingin berdiri, tetapi ia merasakan sakit yang hebat di sekujur tubuhnya, dan ia tidak bisa bergerak. Ia tidak tahu berapa banyak tulang yang patah, dan bahkan meridian dan tubuhnya rusak parah. Di pelukannya ada tubuh yang hangat. Gu Yanying berbaring tak bergerak di dadanya. Namun, dibandingkan dengan keadaannya yang menyedihkan, dia tampak dalam keadaan yang jauh lebih baik. Selain rambutnya yang sedikit berantakan, tubuhnya hampir tak bernoda. Dia begitu tenang seolah-olah dia telah tertidur lelap. Yang lebih menyebalkan adalah ada sedikit senyum di bibirnya. Jelas bahwa bulu Kun Peng telah melindunginya. Li Qingshan menghela napas lega. Bahkan gerakan sekecil itu membuat organ dalamnya bergetar. Dia hanya berbaring di sana dengan tenang, menunggu lukanya pulih. Namun, ia segera menyadari bahwa luka-lukanya tidak sembuh dengan cepat. Ia tidak dapat menggunakan kemampuan bawaannya, apalagi metode lainnya.
Bahkan ki spiritual langit dan bumi menolaknya. Jelas tidak ada apapun di sekitarnya, tetapi dia jelas bisa merasakan permusuhan yang dalam dan luar biasa. Itulah permusuhan seluruh dunia. Tepat saat dia hendak memfokuskan pikirannya dan memahami situasinya saat ini, rasa sakit yang ribuan kali lebih kuat daripada rasa sakit di tubuhnya datang dari Gu Yanying. Dia tidak asing dengan rasa sakit seperti ini. Itu adalah neraka angin panas. Seperti yang diduga, rasa sakit neraka mengikutinya seperti bayangan. Begitu ia meninggalkan kehampaan itu, angin panas mulai bertiup lagi. Gu Yanying mengerutkan kening. Bulu matanya sedikit bergetar. Dia membuka matanya yang cerah dan tersenyum. Pagi. Bisakah aku merepotkanmu untuk bangun dari tubuhku? Tanya Li Qingshan. Apa? Kamu terluka? Gu Yanying tidak berniat menurutinya. Jelas sekali. Bagus sekali. Gu Yanying tersenyum cerah. Aku akan menjagamu karena aku tidak terluka. Dia melompat, tetapi tanah di bawah kakinya tiba-tiba ambruk. Dia kehilangan langkah dan jatuh ke tanah lagi. Kepalanya kebetulan membentur batu dengan keras. Hahaha. Li Qingshan tidak peduli dengan rasa sakit di tubuhnya dan tertawa terbahak-bahak. Dia belum pernah melihatnya dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu sebelumnya. Sekarang aku mengerti. Gu Yanying bangkit berdiri. Wajahnya yang tadinya bersih kini tertutup debu. Mengerti apa? Dunia ini kecil. Cek. Aku sudah tahu itu. Lalu apakah kau tahu mengapa aku terjatuh? Kata Gu Yanying sambil meneteskan darah dari kepalanya. Puff. Itu karena kekuatan kita ditekan oleh dunia ini. Namun, keberuntungan kita tidaklah buruk. Dunia ini cukup kecil. Bukan hanya kekuatan kita yang tidak mencukupi, tekad kita juga sangat lemah. Mungkin ini ada hubungannya dengan fakta bahwa kita telah menggunakan semua kekuatan kita di kehampaan. Jika tidak, kita akan tersambar petir dan mati. Lebih baik kau perban kepalamu. Mati karena kehilangan banyak darah itu terlalu menggelikan. Petik 2. Kau benar, tapi ini bukan keberuntungan. Mulai sekarang, kita tidak punya keberuntungan lagi untuk dibicarakan. Gu Yanying mencoba merobek sehelai lengan bajunya. Namun, jubah sihir transenden miliknya ini terlalu kuat. Bahkan jika kekuatan semua sihirnya ditekan, bahan jubah itu bukanlah sesuatu yang bisa dia gerakkan pada levelnya saat ini. Ia teringat sesuatu dan mencubit bulu rok. Ia memotong kain putih panjang di lengan bajunya dan menyeka darah di wajahnya. Kemudian, ia melilitkannya di kepalanya. Kamu tampak seperti ayahmu telah meninggal, komentar Li Qingshan. Jika ayahku ada di dunia ini, aku khawatir dia akan kubunuh. Jika dia manusia biasa, aku akan membunuhnya. Jika dia manusia biasa, aku tahu kekuatanku telah disegel. Baru saja, meskipun aku sedikit terbawa suasana, aku masih melihat ke tempatku berdiri. Namun, tempat yang kuinjak pastilah sebuah lubang kosong. Ketika aku mencoba menyesuaikan tubuhku, ada batu yang terkubur di bawah tanah. Tidakkah menurutmu itu terlalu kebetulan? Ini benar-benar jebakan yang sempurna. Dengan kata lain, meskipun dunia ini tidak memiliki kemampuan untuk membunuh kita secara langsung, namun ia sangat ingin melakukannya, jadi kita akan sangat tidak beruntung. Li Qingshan tampaknya memahami sesuatu. Ia pun bangkit. Sekarang, aku punya gelar untukmu, hantu neraka yang malang. Gu Yanying terdiam. Aku sedikit kedinginan. Lihat, neraka angin panasmu masih berfungsi, tetapi di saat yang sama, kamu sangat tidak beruntung. Jangan bicara lagi. Aku bisa masuk angin. Gu Yanying menutup mulutnya dengan tangannya. Kau tampak tidak terlalu senang. Apakah menurutmu aku harus bahagia? Kamu telah memenangkan taruhan, dan taruhan itu sangat besar. Namun, aku semakin merasa bahwa aku seharusnya tidak datang. Li Qingshan menatap bintang-bintang dengan matanya yang hitam pekat. Dia sebenarnya tampak agak melankolis. Kamu seharusnya bahagia, tetapi karena kamu sudah memiliki sesuatu untuk dikhawatirkan, kamu tidak bahagia. Gu Yanying menyentuh dahinya. Wajahnya menghalangi pandangannya. Li Qingshan sedang berpikir. Dia pernah meninggalkan desa Craching Ox tanpa ragu sedikit pun, bersumpah bahwa dia tidak akan pernah kembali. Baginya saat ini, apakah 9 provinsi lebih layak untuk dirindukan daripada desa Craching Ox? Dia pernah bertekad untuk pergi ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjunginya, untuk melihat pemandangan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, dan untuk menaklukkan musuh-musuh yang paling kuat. Tempat ini tidak setinggi 9 surga, tetapi bukankah ini dunia yang benar-benar baru? Musuh yang dihadapinya bahkan adalah surga. Meskipun ia terluka parah, semangat juangnya harus tetap tinggi, dan ia seharusnya memulai petualangan baru dengan semangat tinggi, bukan mengenang 9 provinsi. Aku tahu aku tidak bisa menggantikan posisi Little N di hatimu, aku juga tidak berencana untuk menggantikannya. Namun, aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk membantumu, sampai hari kalian bersatu kembali. Aku sudah bersumpah. Dasar wanita licik, kau pikir aku tidak bisa tahu? Sepertinya tidak ada yang salah dengan sumpah ini. Sebenarnya, sumpah ini benar-benar racun baginya. Ini tidak semudah berguling-guling di tempat tidur. Ini adalah perubahan jalan, kesepakatan aliansi, dan jalan kultivasi. Namun, baginya, ini sama saja dengan menyerah mencari Little N. Bagaimana mungkin dia bisa menggantikan posisi Little N? Jadi kamu sudah tahu. Namun, kamu harus bisa memahamiku. Jika ada terlalu banyak kekhawatiran, aku tidak akan bisa maju dengan berani. Gu Yanying menarik lengan Li Qingshan dan menggendongnya di punggungnya. Dia dengan hati-hati dan susah payah merangkak keluar dari lubang itu. Li Qingshan terdiam sesaat. Meskipun dia benar-benar ingin mengatakan sesuatu yang berapi-api seperti, justru karena aku khawatir aku bisa maju dengan berani, dia tahu betul bahwa kegigihannya bukan karena orang tertentu. Tentu saja saudara Ox memahami hal ini, dan begitu pula Little N.
Itulah sebabnya dalam mimpi Raja Kerang Laut Khayalan, meski ia telah melupakan segalanya, ia masih terus berjalan. Kalau tidak, bukankah hubungannya dengan Han Qiongxi, persahabatannya dengan Raja Pohon Beringin, dan hubungan ayah anaknya dengan Li Fengyuan juga akan menjadi semacam kekhawatiran. Dia mendesah, orang tak berperasaan sepertimu benar-benar menjijikkan. Begitu pula denganmu. Berat banget, menggendong orang itu kayak bawa gunung. Dahi Gu Yanying dipenuhi keringat dan dia terengah-engah. Dia menoleh ke belakang dengan penuh arti. Bahkan Scorching Wind Hell pun tidak bisa digunakan. Tanya Li Qingshan. Ya, hanya hukumannya saja yang dipertahankan. Gu Yanying memanjat keluar dari lubang dengan susah payah dan dengan lembut meletakkannya di tanah. Tangannya berlumuran darah saat dia mengerutkan kening dan berkata, kita harus memikirkan cara untuk menyembuhkan lukamu, atau mungkin akan terus memburuk. Kita terlalu tidak populer di dunia ini. Sebelum dia selesai berbicara, suara gemuruh menggema di seluruh lembah. Retakan menyebar dengan cepat di tebing di kedua sisi. Ini dapat dikatakan sebagai akibat dari tabrakan yang baru saja terjadi, tetapi mereka dapat dengan jelas merasakan adanya kehendak surga dan kebencian yang mendalam. Ledakan, seluruh tebing runtuh, berubah menjadi hujan batu dan tanah yang meluap ke lembah. Sepertinya aku masih kalah dalam pertaruhan ini. Gu Yanying tersenyum pahit. Dalam kondisi mereka saat ini, terkubur oleh jutaan ton batu dan tanah hanya akan menyebabkan kematian. Kita tidak akan lari. Li Qingshan melihat ke sebuah anak tangga di dekatnya. Lupakan saja, aku tidak meminta untuk dilahirkan di tahun dan bulan yang sama, tapi aku meminta untuk mati di tahun dan bulan yang sama. Gu Yanying menggelengkan kepalanya tanpa daya dan duduk di sebelahnya. Dia menatap debu yang bertebaran, tetapi dia tidak menunjukkan penyesalan. Chapter 1167. Wah, sebuah tangan besar yang penuh bekas luka menekan tanah, menimbulkan debu halus dan asap. Namun, tekad yang terkandung di dalamnya tampaknya melampaui derasnya lumpur. Li Qingshan, yang terluka parah hingga tidak bisa bergerak, benar-benar duduk. Tubuhnya penuh bekas luka, tetapi dia memancarkan kemegahan 7 warna. Gu Yanying sedikit terkejut. Dia merasa pinggangnya menegang. Sesaat sebelum mereka ditelan tanah longsor, sebuah tornado meraung dan menyapu mereka ke langit malam. Li Qingshan berdiri di atas tornado dengan kedua kakinya di antara kedua kakinya. Rambutnya yang panjang menari-nari seperti tinta saat ia menatap ke kejauhan. Ia dapat melihat gunung-gunung dan sungai-sungai yang membentang ribuan kilometer. Lembah di bawahnya telah terisi penuh dengan batu, hampir menjadi tempat pemakaman mereka. Langit berbintang sangat luas, memiliki kemegahan yang menyaingi 9 provinsi. Apakah musuh kali ini adalah surga? Kesedihan karena perpisahan berubah menjadi semangat juang. Bagaimana mungkin aku menjadi tipe yang merintih dan meratap? Gu Yanying mendongak, hatinya sedikit bergetar. Dia masih orang yang sama. Asap dan debu yang bergulung-gulung menghilang, dan Li Qingshan perlahan turun. Kakinya lemas, dan dia setengah berlutut di tanah. Luka-lukanya masih jauh dari pulih sepenuhnya. Gu Yanying buru-buru membantunya berdiri dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kekuatan macam apa ini? Kekuatan ini benar-benar dapat melampaui hukum dunia. Jimat ilahi penciptaan agung. Li Qingshan membuka telapak tangannya, dan jimat berwarna-warni dan megah dengan kemegahan yang mengalir melayang di atasnya. Itu adalah inti dari kekuatan sekolah novel, jimat ilahi penciptaan agung. Di dalam kawah itu, dia mencoba semua kekuatan dalam tubuhnya satu demi satu, dan akhirnya menemukan bahwa jimat ilahi penciptaan agung yang hampir terlupakan ini masih mengalir dengan megah. Meskipun ia juga ditekan oleh hukum dunia dan hanya dapat mewujudkan metode praktis Qi, ia tidak dapat menembus batas tak kasat mata dunia ini. Tapi itu sudah cukup. Aku hampir lupa kalau kamu dari sekolah novel. Sekarang aku mengerti. Jadi, itu adalah kekuatan keyakinan. Gu Yanying sedikit mengerti. Kekuatan keyakinan adalah kekuatan yang sangat istimewa, dan yang paling umum adalah kekuatan penganut agama Buddha. Tidak peduli di dunia mana mereka berada, selama mereka berdoa dengan tulus, mereka dapat berkomunikasi dengan para dewa dan Buddha. Akan tetapi, jika digunakan sebagai metode kultivasi, akan terlalu sulit untuk mengumpulkannya, dan tidak terlalu berguna dalam pertempuran. Lagi pula, itu adalah barang konsumsi. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang akan menempuh jalan ini. Paling-paling, mereka akan menggunakannya sebagai bentuk dukungan untuk memurnikan 1 atau 2 harta karun, seperti segel emas di tangan berbagai pengawas prefektur. Jika mereka jatuh ke dunia yang begitu kecil, dia pun tidak mungkin mengaktifkannya. Dalam hal ini, sekolah novel memang aneh. Anggaplah dirimu beruntung telah bertemu denganku. Baru saja adegan yang menghancurkan gunung itu. Diperlakukan sebagai musuh oleh dunia jelas bukan sekadar nasib buruk. Tetapi dimanapun ada kemungkinan bahaya, di situ pasti ada bahaya. Jika menjumpai gunung, gunung itu akan runtuh. Jika seseorang keluar rumah saat terjadi badai petir, ia pasti akan tersambar petir. Jika ia tidak memiliki cukup kekuatan, ia tidak akan mampu bertahan hidup bahkan sehari pun. Jika Gu Yanying sendirian, dia akan kehilangan nyawanya di sini. Selama masih ada kehidupan, pasti ada harapan. Gu Yanying menepuk bahu Li Qingshan dengan ekspresi serius. Dingin sekali. Aku tidak tertarik mati di tahun, bulan, dan hari yang sama dengan wanita yang tidak punya selera humor sepertimu. Tentu saja lebih baik jika kamu tidak mati. Bagaimana lukamu? Gu Yanying mengangkat alisnya dan tersenyum. Setidaknya aku tidak akan mati. Li Qingshan menggerakkan anggota tubuhnya dan mengaktifkan jimat ilahi penciptaan agung untuk terus menyembuhkan luka-lukanya. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Gu Yanying. Cahaya mengalir di antara jari-jarinya. Kemampuan yang sangat berguna, tetapi sebaiknya kamu menggunakannya dengan bijak. Aku khawatir kita akan terjebak dalam waktu yang lama. Gu Yanying melepas perbannya. Luka-lukanya telah sembuh, dan pikirannya jauh lebih jernih.
Meskipun cederanya tidak serius, dia yakin jika tidak segera ditangani, nyawanya akan melayang. Kau benar, aku masih punya ikatan. Bukan hanya Little N, masih ada banyak keluhan yang belum terselesaikan. Aku harus kembali ke 9 negara bagian. Berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk menyempurnakan bulu kunpeng ini, menerima warisannya, dan membawa kita kembali ke 9 negara bagian? Sulit untuk mengatakannya. Dunia ini benar-benar terlalu kecil. Dunia ini telah membatasi semua kekuatanku. Aku khawatir aku lebih kuat dari sekarang saat aku lahir. Bahkan jika kamu memberiku artefak sekarang, akan sulit bagiku untuk memurnikannya, apalagi bulu kunpeng ini. Gu Yanying juga mengerutkan kening. Situasinya saat ini benar-benar tidak jauh lebih baik daripada orang biasa. Sulit bagi seorang individu untuk melawan dunia, bahkan jika itu adalah dunia yang kecil. Seperti yang diharapkan dari orang-orang yang tidak beruntung di neraka. Segalanya tidak pernah berjalan baik. Menurutku ini adalah tempat yang paling beruntung. Pikirkanlah, jika kita berada di dunia yang lebih besar, apa yang akan terjadi? Jika kita berada di dunia yang lebih besar dari 9 negara bagian, apa yang akan terjadi? Itu benar, jika dunia sedikit lebih besar, tidak akan semudah itu membatasi kekuatan. Sebaliknya, dunia akan langsung dibombardir oleh guntur surgawi dan api duniawi. Jika mereka berada di dunia sebesar 9 negara bagian atau bahkan lebih besar, mereka akan menarik banyak ahli ketika mereka turun dari langit. Mereka tidak hanya tidak akan dapat menjaga bulu kunpeng, tetapi juga nyawa mereka akan terancam. Itu karena dunia ini cukup lemah sehingga tidak ada seorang pun yang dapat bereaksi bahkan setelah mereka turun sekian lama. Ini benar-benar terlalu lemah. Mungkinkah mereka datang dengan kuda? Li Qingshan tidak menyangka tebakannya benar. Ada sekelompok besar orang yang datang ke sini. Sebenarnya, saya punya perasaan bahwa ia membawa kita ke dunia kecil ini karena saya memikirkan hal ini ketika saya melintasi kehampaan. Sudah kubilang sebelumnya, dia menyukaiku. Selama kita bisa melarikan diri dari sini, aku pasti bisa memperbaikinya. Tanpa bulu kunpeng, bagaimana kita bisa melarikan diri dari sini? Jika kamu benar-benar dapat mengendalikannya dengan kemauanmu, mengapa kamu tidak ingin kembali ke 9 negara bagian? Li Qingshan bertanya. Tentu saja, semua ini hanya tebakanku. Mungkin tidak akurat. Gu Yanying berkata dengan serius. Sebenarnya, jika mereka ingin menyimpan bulu kunpeng ini, kembali ke 9 negara bagian tidak akan simen tinggal di sini. Jatuhnya meteor itu terlalu mencolok. Aku bisa mempercayaimu. Berikan padaku. Li Qingshan mengulurkan tangannya untuk mengambil bulu kunpeng. Hei, apa yang kau lakukan? Itu milikku. Gu Yanying berusaha sekuat tenaga, tetapi bagaimana ia bisa menahan kekuatan kasar Li Qingshan? Ia dengan paksa mencongkel tangannya dan mengambil bulu kunpeng. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak melebarkan matanya dan berteriak, Li Qingshan. Bagaimana itu? Li Qingshan mengutak-atik bulu kunpeng dan mencoba menggunakan jimat ilahi penciptaan agung untuk menganalisisnya. Benar saja, meskipun bulu itu sedikit beresonansi dengan burung phoenix, bulu itu ditolak mentah-mentah oleh kura-kura roh, iblis lembu, dan iblis harimau. Ini masuk akal. Garis keturunan yang paling kuat selalu sulit untuk menyatu satu sama lain. Gambaran dari 4 transformasi iblis dan dewa yang tersisa tidak mengandung kunpeng. Jika kau sudah selesai melihatnya, kembalikan padaku. Gu Yanying berjalan mendekat. Dia agak gugup. Jantung Li Qingshan berdebar kencang. Betapapun anggun dan tenangnya dia, itu hanya karena dia tidak menemukan sesuatu yang penting. Dia berteriak, dasar wanita picik. Bulu kunpeng sangat luar biasa, tetapi kamu malah memperlakukannya seperti artefak kuno atau harta kuno biasa. Jika bulu itu memiliki kecerdasan, bulu itu pasti akan mengamuk. Kekuatanmu mungkin terbatas, membuatmu merasa sangat lemah, tetapi di mata pemilik bulu, apakah benar-benar ada perbedaan besar antara kekuatan dan kelemahanmu? Gu Yanying menggigil. Tiba-tiba kehilangan seluruh kekuatannya membuatnya merasa sangat lemah. Sekarang setelah dia mendengar apa yang dikatakan Li Qingshan, dia tiba-tiba merasa seperti melihat seberkas cahaya. Dulu, kamu adalah seekor katak di dalam sumur. Sekarang, kamu hanya menjadi seekor cacing di dasar sumur. Dan ketika seekor elang terbang tinggi di langit, mungkin sumur itu pun tidak akan menyadarinya. Li Qingshan memainkan bulu kunpeng di tangannya dengan yakin. Jika benar-benar ada warisan di sana, maka standar yang digunakan untuk menilai penerusnya pasti bukan kekuatan, tetapi sesuatu yang lain. Ini adalah sesuatu yang pernah ia alami sendiri. Seekor lembu telah menemani seorang anak gunung sepanjang masa kecilnya, dan itu bukan karena ia sangat kuat. Kamu benar, mata Gu Yanying berbinar, dipenuhi kekaguman yang tak terselubung. Bahkan saat dia menyelamatkan hidupnya tadi, dia tidak segembira ini. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, terima kasih. Pada akhirnya, pandanganku masih terlalu sempit, dan aku terlalu serius dengan kekuatanku sendiri. Tangani secepatnya. Tentu saja, Gu Yanying tidak sabar untuk mengambil bulu itu dari tangan Li Qingshan. Kembali ke pertanyaan awal, saya berharap dapat kembali ke 9 prefektur sesegera mungkin, kata Li Qingshan. Sekarang, saya punya kabar baik dan kabar buruk. Mana yang ingin Anda dengar terlebih dahulu? Saya akan beritahu kabar buruknya terlebih dahulu. Ia membawa kita melintasi kehampaan, dan ia menghabiskan kekuatannya sendiri. Meskipun ia perlahan pulih dengan cara yang tidak dapat ku mengerti, ia sungguh sangat lambat. Aku khawatir ia akan membutuhkan waktu 100 tahun. 100 tahun. Li Qingshan mengerutkan kening. Atau 200 tahun. Kita harus mengumpulkan cukup kekuatan untuk kali berikutnya kita melintasi kehampaan. Lalu apa kabar baiknya? Tunggu, aku mengerti. Li Qingshan tiba-tiba mengerti. Aliran waktu antara dunia besar dan dunia kecil berbeda, dan perbedaannya bahkan bisa sangat besar. Sehari di surga sama dengan setahun di bumi, juga sangat normal.
Menurut petunjuk yang ditinggalkan oleh Saudara Ox, rasio waktu antara 9 surga dan 9 prefektur kemungkinan besar adalah 10 tahun untuk satu hari. Rasio waktu antara dunia kecil ini dan 9 prefektur mungkin tidak terlalu besar, tetapi jelas juga tidak kecil. 100 tahun bukanlah waktu yang lama. Bahkan, itu hanya setara dengan pelatihan tertutup di 9 prefektur. Meskipun dunia ini memenjarakan kita dan ingin menghancurkan kita, ia telah memberi kita waktu yang paling berharga. Aku butuh waktu untuk mendapatkan warisan dari Dapeng, dan kau juga butuh waktu untuk mengasah pikiranmu. Lagi pula, kecepatan kultivasimu terlalu cepat. Para jenius itu menghabiskan waktu 1000 tahun untuk mencapainya, tetapi kau hanya menggunakan 1/10-nya. Namun, beberapa hal tidak dapat dibuat dengan bakat. Itu memang berita baik. Li Qingshan mengangguk. Kata-kata Gu Yanying sangat masuk akal. Seringkali, keuntungan juga merupakan kerugian. Pikiran, pemahaman, dan pengalaman mungkin terdengar seperti ilusi, tetapi semuanya memiliki dampak besar pada seorang kultivator. Apa yang disebut hambatan, pada dasarnya semuanya berasal dari alasan internal ini. Kala itu, mimpi besar Raja Kerang Laut Khayalan telah memberikan manfaat yang sangat besar baginya. Ngomong-ngomong, sebenarnya situasinya mirip sekali dengan dirinya saat ini. Dia juga telah kehilangan seluruh kekuatannya dan mengalami berbagai macam rasa sakit dan kemunduran. Itu masih mimpi, tetapi sekarang dia menghadapi dunia nyata, jadi pemahaman yang dia peroleh pasti lebih dalam. Chapter 1168. Seperti kata pepatah, langit dan bumi adalah tungku, dan alam adalah hasil karyanya. Karena kita terjebak di dunia ini, mari kita kendalikan diri kita dengan baik. Li Qingshan mengeluarkan suara gemuruh yang menggema di antara pegunungan dan hutan yang gelap. Meskipun pada dasarnya ia telah kehilangan seluruh kekuatannya, semangat yang telah ia tempa melalui kesulitan dan bahaya tidak melemah sama sekali. Sebaliknya, semakin banyak kemunduran dan kesulitan yang ia hadapi, semakin ulet ia jadinya. Gu Yanying menatapnya sambil tersenyum. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dia mengangkat tangannya ke langit dan berkata, sesuai keinginanmu, itu akan datang lagi. Awan gelap tiba-tiba muncul di langit, menutupi langit berbintang seperti tirai besar. Angin berangsur-angsur terdengar, dengan dingin yang menusuk tulang. Badai salju akan datang. Gu Yanying menghirup udara dingin dalam-dalam, dan pikirannya menjadi lebih jernih. Saat itu sudah akhir musim gugur, dan tempat ini dingin sekali. Tidak aneh jika salju turun. Hanya bisa dikatakan bahwa salju turun sedikit lebih awal dan sedikit lebih lebat. Sama seperti apa yang baru saja mereka alami, semua hal buruk yang mungkin terjadi pasti akan terjadi. Semuanya baik-baik saja di sini, tapi terlalu membosankan. Li Qingshan berkata sambil tersenyum. Jika hanya ada hal-hal buruk dan tidak ada hal-hal baik, hidup ini akan kekurangan kegembiraan yang tak terduga. Ya, aku agak kedinginan. Ayo kita pergi ke tempat yang hangat. Gu Yanying memeluk lengannya dan menggigil. Formasi pembatasan di dunia ini benar-benar kuat. Tidak hanya menyegel semua kekuatan mereka, tetapi juga melemahkan fisik mereka. Tanpa jimat ilahi penciptaan agung milik Li Qingshan, mereka mungkin akan mati kedinginan di dunia es dan salju ini. Dan di tempat yang hangat, pasti ada manusia yang bisa menemukan cara mengumpulkan kekuatan bagi jimat ilahi penciptaan agung untuk melawan bencana yang tak berkesudahan. Ayo pergi. Li Qingshan merasa sedikit aneh dalam hatinya. Setelah mereka mengesampingkan perselisihan mereka, mereka dapat memahami pikiran satu sama lain hanya dengan beberapa kata. Pemahaman diam-diam semacam ini hanya ada saat dia bersama Little N, tetapi juga sedikit berbeda. Sebelum ia dapat membedakannya dengan saksama, lolongan terdengar di hutan, seolah-olah mereka menangis, mengeluh, sedih, dan marah. Terbungkus angin dingin, ada kesedihan yang tak berujung. Ini benar-benar tak ada habisnya, kata Li Qingshan. Siapa bilang aku hanya akan sial? Keberuntunganku ada di sini. Gu Yanying tersenyum. Itu benar, aku menarik kembali apa yang kukatakan tadi. Li Qingshan mengangguk. Dia sedang memikirkan bagaimana caranya pergi. Kekuatan dunia begitu kuat sehingga sulit untuk dilawan. Hampir tak terbatas, tetapi karena keinginannya terlalu dalam dan tidak jelas, ia tidak dapat berpikir dan menilai seperti makhluk hidup sungguhan. Suara siulan itu segera mendekat, dan sepasang mata hijau menyala dalam kegelapan. Satu demi satu, sosok-sosok gagah melompat-lompat dalam kegelapan. Senjatanya memancarkan cahaya dingin. Menurutku itu seekor monyet. Gu Yanying mendengarkan dengan saksama. Karena keterbatasan dunia ini, sepasang mata elangnya tidak lagi setajam biasanya. Dia hanya bisa melihat samar-samar beberapa bayangan hitam melompat-lompat. Itu tidak tampak seperti manusia. Itu seekor kera. Li Qingshan mengoreksi. Dunia di matanya masih jernih dan berwarna-warni. Melihat penampilan Gu Yanying, dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia masih remaja, dia pernah meneteskan air mata lembu. Namun selain menggunakannya untuk menemukan Little N, itu tidak banyak berguna di kemudian hari. Bahkan praktisi Qi biasa dapat melihat sesuatu sesuka hati, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih tidak terpengaruh oleh hukum dunia. Gu Yanying samar-samar melihat bahwa mereka dikelilingi oleh sekelompok kera, mengenakan baju besi dan memegang berbagai jenis senjata di tangan mereka. Meskipun mereka terus-menerus melompat dengan marah, tampaknya mereka telah dilatih. Mereka berada dalam formasi serangan gabungan, memancarkan aura iblis yang mengaduk-aduk salju yang berterbangan. Apakah ada orang di sini yang mengerti apa yang saya katakan? Li Qingshan bertanya. Satu-satunya tanggapan yang diterimanya masih berupa lolongan kera yang dipenuhi permusuhan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, mereka hanyalah daemon. Tidak, hanya ada 2 atau 3 daemon. Sisanya adalah binatang daemon. Bahkan jika mereka dapat memahaminya, mereka tidak akan dapat menanggapi. Siapa kamu? Suara aneh dan serak tiba-tiba terdengar, samar-samar menyerupai lolongan kera.
Semua kera terdiam. Mereka bahkan menundukkan badan dan menurunkan senjata, seperti para bangsawan yang menyambut kedatangan raja mereka. Li Qingshan melihat ke arah suara itu. Cahaya pedang yang terang menerobos udara. Kali ini, Gu Yanying juga melihatnya dengan jelas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Oh, ini menunggangi pedang. Sayangnya, iya, Li Qingshan berkata, di dunia kecil yang terpencil ini, sungguh sangat familiar melihat seseorang mengendarai pedang. Cahaya pedang bersiul turun dan berputar kembali ke sarungnya. Seekor kera putih yang membawa pedang panjang berdiri 10 kaki jauhnya. Kera itu dingin dan sombong. Kera itu juga mengenakan jubah. Jika bukan karena wajah monyetnya, kera itu akan lebih terlihat seperti pendekar pedang manusia. Cek, dia ternyata bisa ngomong bahasa manusia. Li Qingshan mendesah kagum dalam hati. Kera putih ini jelas belum mengalami kesengsaraan surgawi. Di masa lalu, ketika ia menjadi Jenderal Daemon di bawah tanah, tidak ada satupun komandan prajurit Daemon di bawah komandonya yang memiliki kemampuan seperti itu. Namun, mungkin ia tidak perlu berkomunikasi dengan manusia. Siapa kau? Tanya si kera putih dengan dingin. Nama saya Li Qingshan. Dia adalah Gu Yanying. Bolehkah saya tahu nama Anda? Li Qingshan awalnya berencana untuk menangkap kedua kera itu sebagai tunggangan dan mengirim mereka keluar dari gunung. Namun, melihat bahwa mereka juga orang-orang yang dapat diajaknya berkomunikasi dan tidak akan terdorong oleh sisi dunia ini, dia memutuskan untuk berkomunikasi dan melakukan kontak ketiga untuk menyelamatkan kekuatan jimat ilahi penciptaan agung. Apakah menurutmu nama Raja Kera Putih adalah sesuatu yang pantas kamu ketahui? Raja Kera Putih memiringkan kepalanya sedikit dan mengerutkan kening pada pria dan wanita yang agak acak-acakan itu. Sudah bertahun-tahun sejak manusia berani menyusup ke wilayahnya. Selain itu, mereka adalah dua orang biasa yang bahkan belum memasuki tahap bawaan. Pria itu memiliki fisik yang kuat, seolah-olah dia telah berlatih beberapa keterampilan tubuh yang keras, tetapi dia belum berlatih kultivasi internal dan eksternal. Pada usianya, dia pada dasarnya tidak berguna dan tidak akan hidup lebih dari 100 tahun. Wanita itu bahkan lebih lemah, tetapi dia adalah wanita tercantik yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Keanggunannya, khususnya, begitu tak terlukiskan sehingga bahkan pikirannya pun terguncang. Li Qingshan tertegun sejenak. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang berbicara kepadanya seperti ini. Jika ada Raja Iblis di 9 negara yang pamer padanya seperti ini, dia akan langsung menyambut mereka dengan tangan besi. Namun sekarang, itu adalah iblis kera yang bahkan belum melewati kesengsaraan surgawi. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia telah melihat banyak raja, tetapi dia belum pernah melihat yang selema ini. Jadi, ini Tuan Raja Kera Putih. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Bolehkah saya tahu mengapa Anda ada di sini? Tanya Gu Yanying sambil menangkupkan kedua tangannya. Li Qingshan mengerti apa yang dimaksudnya. Dia ingin mendapatkan beberapa informasi darinya. Bagaimanapun, dia tidak benar-benar marah dengan Raja Kera Putih itu, jadi dia membiarkannya. Apakah kau melihat bintang iblis jatuh di sini? Ekspresi Raja Kera Putih melembut. Dia juga punya pertanyaan untuk ditanyakan. Turunnya bintang iblis itu merupakan peristiwa langka yang hanya terjadi sekali dalam 1000 tahun. Saat itu, dia sedang berkultivasi dan belum melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Dia hanya mendengar laporan dari bawahannya, tetapi dia tidak dapat menentukan lokasi pasti jatuhnya bintang iblis itu. Baru setelah mendengar suara tanah longsor, dia bergegas mendekat. Namun, dia tidak melihat bintang iblis yang dia bayangkan, hanya pria dan wanita aneh ini. Dia telah melihat bintang iblis yang jatuh terakhir kali, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa bintang iblis itu akan menjadi orang yang hidup dan berdiri tepat di depannya. Bintang iblis. Li Qingshan tiba-tiba mengerti. Situasi di mana dia dan Gu Yanying jatuh mungkin mirip dengan meteor. Chapter 1169. Aku tidak peduli kau bertanya atau tidak, kata Li Qingshan. Raja Kera Putih menyeringai. Menarik sekali. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali ada orang yang berani berbicara seperti itu kepadaku. Sejak melihat mereka berdua, ia merasakan rasa jijik yang tak terlukiskan, terutama terhadap Li Qingshan. Ia hanya ingin menyingkirkannya, dan ia tidak pernah berniat untuk mengampuni nyawanya. Sekarang, niat membunuhnya muncul. Para kera itu memamerkan taring mereka dan memperlihatkan keganasan mereka. Mereka mengacungkan senjata di tangan mereka dan mendekatinya selangkah demi selangkah, ingin mencabik-cabik Li Qingshan. Komunikasi tidak mungkin. Li Qingshan mengangkat bahu pada Gu Yanying. Kebencian Raja Kera Putih terhadapnya tidak dapat dijelaskan. Mungkinkah itu juga dipengaruhi oleh keinginan dunia? Tidak ada kekurangan kemungkinan seperti itu. Dikatakan bahwa banyak orang yang berada di ambang kematian akan kehilangan akal sehat dan mencoba mencari kematian. Misteri takdir benar-benar menakutkan. Li Qingshan, jika kau tidak ingin hidup, jangan menyeretku ke bawah bersamamu. Tuan, saya bersedia menyerah. Gu Yanying mengangkat tangannya dan berjalan menuju Raja Kera Putih, menghadapi bilah pedang para kera. Anda, Li Qingshan terkejut. Kekuatannya tidak lebih kuat dari manusia biasa saat ini, tetapi dia mengerti apa yang sedang direncanakannya hanya dengan satu pikiran. Meskipun itu adalah langkah yang berisiko, itu tetap merupakan langkah yang baik. Jika berhasil, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Kera-kera biasa belum melepaskan sifat buas mereka. Mereka tidak peduli apakah dia cantik atau tidak, dan senjata di tangan mereka siap menyerang Gu Yanying. Biarkan dia datang, kata Raja Kera Putih. Gu Yanying ini adalah wanita cantik yang langka, dan dia bisa membawanya kembali ke gua dan menikmatinya perlahan-lahan. Gu Yanying menyilangkan pedang dan berjalan melalui reruntuhan yang ditinggalkan oleh tanah longsor dengan susah payah. Dia dengan hati-hati menguji medan dengan setiap langkah untuk menghindari jatuh ke dalam perangkap sial lainnya. Raja Kera Putih melihat semuanya.
Ia menepis keraguan terakhirnya. Seni bela dirinya lebih lemah dari yang ia duga, dan ia sangat berhati-hati hingga hampir malu-malu. Matanya menatap kosong ke depan, dan jelas bahwa ia tidak dapat melihat dengan jelas. Namun, meskipun begitu, masih ada pesona aneh dalam dirinya yang menarik perhatiannya. Gu Yanying akhirnya berhasil sampai di depan Raja Kera Putih dan menghela napas lega. Namun dia menginjak udara kosong. Dia terjatuh ke depan. Raja Kera Putih mengulurkan tangannya, dan Gu Yanying memanfaatkan kesempatan itu untuk meraih kaki kera berbulunya. Dari awal hingga akhir, dia tidak menunjukkan sedikit pun tanda permusuhan, bahkan saat ini. Raja Kera Putih merasa seolah-olah tersambar petir. Rasa sakit yang tak terlukiskan dan tak terbayangkan. Itu telah merenggut jiwanya. Dia merasa seperti berada di neraka. Wajah Gu Yanying yang tersenyum berubah menjadi gelap. Hanya suara angin yang terdengar. Akan tetapi, ia menjadi luar biasa panas, lalu menggulung dan jatuh ke tanah. 6 jalan reinkarnasi ada di mana-mana, dan rasa sakit neraka mengikuti mereka bagaikan bayangan. Ini adalah satu-satunya kemampuan Gu Yanying yang tersisa. Para iblis kera terkejut dan marah. Mereka melolong dan menyerang Gu Yanying. Pedang energi menyapu sejauh 100 kaki, mengaduk salju di udara. Darah berceceran dan anggota tubuh yang patah beterbangan di mana-mana, mengotori tanah seputih salju. Suara lolongan itu pun mereda. Li Qingshan memegang pedang emas panjang di tangannya. Itu bukan Ding Blossoms, tetapi Dragon Slayer Saber. Pedang panjang itu hanya bertahan sesaat sebelum menghilang tanpa jejak. Aneh, baru saja, meskipun aku mengerahkan seluruh tenaga dan memadatkan energi pedang itu secara ekstrim, kekuatannya jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Li Qingshan bergumam pada dirinya sendiri. Tampaknya berbagai misteri dunia besar dan kecil bukan hanya perbedaan aliran waktu. Perbedaan ketipisan ki spiritual perlu dipelajari secara perlahan. Dia bergerak seperti angin di bawah kakinya, melewati reruntuhan dan tiba di samping Gu Yanying. Dia mencabut pedang besar di punggung Raja Kera Putih. Udara dingin menyerbu ke arahnya, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, itu tidak lebih dari senjata spiritual biasa. Itu bahkan mungkin tidak dianggap sebagai senjata bermutu tinggi, dan tidak memiliki spiritualitas apapun untuk dibicarakan. Itu terbuat dari bahan yang bagus, dan kata-kata, baja asli, diukir di gagangnya. Dia mencengkeram gagang pedang itu dengan kedua tangan dan mengangkat pedang baja sejati dengan susah payah, mengayunkannya keras ke leher Raja Kera Putih. Dengan bunyi dentang, bagaikan suara logam beradu, pedang besar itu terpental, namun hanya meninggalkan bekas putih pada leher Raja Kera Putih. Seperti yang diharapkan dari Raja Kera Putih. Li Qingshan tersenyum. Meskipun Raja Kera Putih dikenal sebagai Raja Monyet saat harimau tidak ada, dia tetaplah seorang ahli puncak di dunia ini. Jika bukan karena Gu Yanying yang menahannya, dia mungkin harus mengeluarkan lebih banyak tenaga. Raja Kera Putih tiba-tiba mengangkat kepalanya. Pada saat kritis ini, ia akhirnya pulih dari rasa sakitnya, tetapi ia melihat bahwa semua bawahannya telah musnah, anggota tubuh patah dan darah berceceran di seluruh tanah, dan bahkan ia telah jatuh ke tangan musuh. Ekspresinya penuh dengan kebencian. Ekspresi seperti itu cukup membuat siapapun di dunia ini gemetar ketakutan, namun sayang, orang di depannya bukan berasal dari dunia ini. Kekuatan tekadnya tidak buruk. Gu Yanying mengangguk. Ki spiritual di dunia kecil ini sangat tipis, dan untuk dapat berkultivasi ke tingkat seperti itu bukanlah tugas yang mudah. Mungkin itu dibatasi oleh penglihatannya, tetapi temperamennya tidak buruk. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami siksaan yang sangat mengerikan, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia hadapi dalam waktu singkat. Oh, Li Qingshan menanggapi dan mengayunkan pedang baja sejati lagi. Ia menyesalkan bahwa kekuatan iblis sapi miliknya telah menurun sedemikian rupa sehingga ia bahkan tidak dapat menggunakan pedang besar dengan bebas. Hei, jangan benar-benar menebasnya. Kenapa kau tidak mencoba membuatnya menyerah? Jika kita bisa mendapatkan bantuan Kera Putih ini, kita akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah, kata Gu Yanying. Jangan buang-buang waktu. Dia bukan iblis kecil, tapi Raja Iblis. Sikapnya saja tidak akan membuatnya menyerah. Bahkan jika dia menyerah, dia akan siap membalas kapan saja. Ini terlalu merepotkan. Biarkan aku menebasnya. Tunggu, jangan rusak bulunya. Biar aku yang melakukannya. Gu Yanying menjepit bulu kunpeng di antara jari-jarinya. Raja Kera Putih sangat marah. Ia benar-benar diperlakukan seperti binatang biasa. Dalam situasi putus asa ini, ki spiritual di sekitarnya melonjak masuk, dan aura iblisnya tiba-tiba melonjak. Suara gemericik keluar dari tenggorokannya, seolah-olah ia akan menerobos. Tiba-tiba, dia merasakan sensasi dingin di tenggorokannya dan darah mengucur keluar. Tidak, aku seharusnya bisa melihat keanehan mereka. Bagaimana mungkin dua orang biasa bisa masuk ke wilayah utara yang begitu dalam? Bagaimana mungkin mereka memiliki keanggunan seperti itu? Pria itu 100 kali lebih berbahaya daripada lawan manapun yang pernah kutemui dalam hidupku, tetapi dia tidak punya banyak rasa permusuhan. Mengapa aku tidak bertindak hati-hati dan malah ingin membunuhnya? Mungkinkah? Petik 2. Cahaya terakhir matahari terbenam sebelum kematian menjernihkan pikirannya dan membuatnya mengerti banyak hal, tetapi juga menimbulkan lebih banyak keraguan. Rasa dingin mengalir ke luka-lukanya melalui darahnya, memenuhi seluruh tubuhnya. Pada akhirnya, dia hanyalah seekor kera iblis yang belum mengalami kesengsaraan surgawi. Mustahil baginya untuk memiliki vitalitas yang kuat seperti Jenderal Daemon atau Komandan Daemon. Setelah beberapa saat, dia ambruk di genangan darah dengan mata terbuka lebar, dan lapisan salju menutupinya dalam sekejap mata. Li Qingshan merasakan sedikit kesedihan. Yang membuatnya sedih bukanlah kematian. Tidak peduli kapan atau di mana, mati dalam pertempuran tidak dianggap menyedihkan. Yang benar-benar menyedihkan adalah mati tanpa tahu mengapa. Dia jelas sangat lemah, tetapi dia pikir dia kuat dan menindas orang lain sesuka hatinya.
Cara mati seperti itu tidak hanya menyedihkan, tetapi juga memalukan. Dia mengingatkan dirinya lagi, Li Qingshan, kau masih belum ada apa-apanya sekarang. Raja Iblis Bulan Utara mungkin tidak jauh lebih kuat dari Raja Kera Putih ini. Lebih baik kau melangkah maju dengan patuh. Chapter 1170. Kau telah mengambil banyak risiko dalam pertempuran ini. Lagi pula, kau bahkan tidak akan bisa bertahan hidup sekarang. Mari kita bagi dua. Li Qingshan menimbang inti Yao di tangannya. Jika mereka berada di Jiushu, beberapa inti Yao seperti itu tidak akan berarti apa-apa bagi siapapun, tetapi sekarang mereka tampak berharga. Ini bukan saatnya untuk bersikap seimbang. Pada tingkat kultivasi yang sama, kekuatanmu jauh di atasku, jadi mari kita fokus untuk membantumu pulih terlebih dahulu. Dengan cara ini, kita berdua akan aman. Kalau tidak, aku tidak akan begitu murah hati. Lagi pula, bukan berarti aku pulang dengan tangan kosong. Aku akan mencoba beberapa makanan. Bantu aku menyingkirkan daging kera itu. Kamu benar-benar ingin memakannya. Li Qingshan terkejut. Anggota tubuh yang patah dan darah di salju dapat membuat orang yang rakus pun kehilangan nafsu makan, dan mayat Raja Kera Putih di tanah tampak sangat mirip manusia. Mungkin rasanya tidak seburuk tampilannya, tetapi itu tetap daging rohani, jadi patut dicoba. Ayo kita cari gua Raja Kera Putih sebelum salju menutupi jejak kita. Saat dia berbicara, badai salju semakin kuat. Potongan-potongan salju itu seperti bulu angsa, bergerak naik turun mengikuti angin. Dunia menjadi kacau. Li Qingshan tidak membuang waktu. Dia mengeluarkan sebuah tas besar dan menyapu semua mayat iblis kera ke dalamnya. Kemudian, dia membawa Gu Yanying dan terbang ke angin, menghilang di salju. Yang tersisa hanyalah hamparan salju putih yang luas, menutupi darah dan reruntuhan. Li Qingshan membuka matanya lebar-lebar dan mencari dengan saksama. Para setan kera itu bergerak cepat dan meninggalkan sedikit jejak. Ditambah lagi, mereka berada di tengah badai salju, jadi sangat sulit untuk menemukan mereka. Dinginnya menusuk tulang dan menusuk tulang. Li Qingshan sudah lama tidak merasakan dingin seperti ini, dan bibir Gu Yanying membiru karena kedinginan. Jika hal ini terus berlanjut, dia akan jatuh sakit parah. Dia harus menggunakan jimat ilahi penciptaan agung untuk menciptakan arus hangat. Coba hemat energi. Jangan terlalu hangat. Neraka angin panas masih membuatku merasa hangat. Gu Yanying meringkuk ke arah Li Qingshan, memanfaatkan panas tubuh masing-masing untuk tetap hangat. Hangat. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Ini adalah penghinaan terhadap neraka. Dia merasakan sakit yang membakar di jiwanya, seolah-olah dia telah jatuh di tengah gurun, dan air di tubuhnya sedang diasapi hingga kering. Meski begitu, dia tetap berpikiran jernih. Kalau tak ada obsesi, bahkan kematian pun akan mendekati kebebasan. Tetapi yang benar-benar hangat adalah tubuh lembut di balik kemeja tipisnya. Angin dan salju menderu, dan dunia menjadi kacau. Seolah-olah hanya mereka berdua yang tersisa di dunia. Menolak menerima takdir, melawan seluruh dunia. Perasaan ini tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Li Qingshan menundukkan kepalanya dan meliriknya. Senyumnya yang tampan sedikit kaku karena kedinginan, tetapi dia masih tersenyum. Seperti angin musim semi di bulan Maret, sepasang mata elangnya masih tegas, tetapi perasaannya yang sebenarnya sulit dideteksi. Hati-hati kemana kau pergi. Gu Yanying balas menatapnya. Badai salju terlalu kuat, jadi jalan setapak terputus, kata Li Qingshan. Mari kita pikirkan cara lain. Jangan lupakan perjanjian kita. Kita hanya teman, bukan kekasih. Aku tidak bisa melupakannya. Kau seharusnya berhenti merasa begitu baik tentang dirimu sendiri, kata Li Qingshan dengan nada meremehkan. Saya hanya mengingatkan Anda, bagaimanapun, pria dan wanita hidup bersama di dunia yang sama. Namun, saya percaya bahwa kita bukanlah orang-orang yang terpengaruh oleh lingkungan. Apakah kamu mengatakan itu pada dirimu sendiri? Ya, kata Gu Yanying dengan tenang. Bahkan jika mereka bisa menjalani hidup dan mati bersama, dia harus menyimpan hatinya untuk dirinya sendiri. Dipahami. Li Qingshan melambaikan tangannya, dan jimat ilahi penciptaan agung bersinar dengan kecemerlangan 7 warna. Seekor anjing roh hitam muncul dan mendarat dengan ringan di tanah bersalju. Hidungnya yang tajam mengendus-endus, lalu masuk ke dalam hutan. Gunung setinggi 1000 kaki itu menembus angin dan salju, menunjuk lurus ke langit. Ada cahaya berkelap-kelip di puncak gunung, seperti bintang yang menunjukkan jalan, tetapi itu adalah villa yang terang benderang. Di tebing puncak selatan, terukir 4 kata, Sekte Pedang Dunia. Siapapun yang datang ke sini untuk pertama kalinya akan terkesima dengan keterampilan pedang luar biasa dari orang yang mengukir kata-kata itu, dan semangat heroik dalam memandang dunia. Namun, ada pengecualian hari ini, dan jumlahnya ada 2. Kera putih ini bicaranya besar sekali, kata Li Qingshan. Di dunia ini, dia mungkin sesuai dengan namanya. Pada level praktisi Qi, iblis memiliki keunggulan yang jelas dalam hal fisik. Ditambah dengan kekuatan magis bawaannya, dan kecerdasannya yang tidak kalah dengan manusia, dan saya khawatir akan sulit menemukan lawan yang sepadan dengannya. Ya, tapi di dunia dengan Qi roh yang tipis, tidak mudah untuk membesarkan monster seperti itu. Li Qingshan menunggangi angin dan mendarat di depan gerbang villa. Gerbang itu sangat besar, dan ada 81 paku di gerbang itu, memancarkan aura seorang kaisar. Namun, yang duduk di depan gerbang itu bukanlah seekor singa batu, melainkan sepasang kera batu. Ada kekuatan samar yang menyelimuti seluruh villa. Dia berkata dengan heran, sebenarnya ada formasi, tapi sangat rendah. Cukup untuk berurusan dengan praktisi Qi. Ini adalah pelat formasi, tetapi saya khawatir Anda harus pergi ke mata formasi terlebih dahulu sebelum Anda dapat mengganti pemiliknya. Gu Yanying mengeluarkan pelat formasi dari pinggang Raja Kera Putih, dan memastikan bahwa tidak ada yang namanya kantong 100 harta di dunia ini. Kalau tidak, Raja Kera Putih akan memilikinya.
Perbedaan antara dunia ini dan 9 negara bukanlah bahwa semua makhluk di atas praktisi Ki telah disingkirkan, tetapi seluruh cara kultivasinya adalah mundur. Saya akan mengetuk pintu dulu, tidak perlu. Gerbang merah terang itu tiba-tiba terbuka, dan puluhan bayangan bergoyang di dalamnya. Cahaya api terpantul di tanah bersalju, menyeret bayangan Li Qingshan dan Gu Yanying di belakang mereka. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke Villa Dewa Kera kita? Pria parubaya di depan berteriak. Wajahnya merah menyala, dan suaranya sekeras lonceng. Jenggot pendek di bawah dagunya dipangkas sangat halus, menambah sentuhan keanggunan pada penampilannya. Dia adalah Markis Pedang Api yang membara, yang terkenal di dunia, Hou Hongtao, seorang Grandmaster Pedang di tingkat ke-9 dari level bawaan. Dia dibuat bingung oleh dua orang di depannya, tidak tahu bagaimana mereka melewati banyak pos pemeriksaan tersembunyi di jalan pegunungan untuk sampai di sini di tengah badai salju ini. Seorang ahli seperti dia tentu tidak akan mengambil jalan pegunungan, dan akan langsung mengayunkan pedangnya ke atas. Namun, kedua orang ini jelas terlihat seperti orang biasa, dan mereka membawa tas kain yang begitu besar di punggung mereka. Selain itu, tas kain itu berbau darah. Mereka datang dengan niat jahat. Li Qingshan dan Gu Yanying saling memandang. Mereka tidak menyangka akan ada begitu banyak manusia di sarang Raja Kera Putih, tetapi itulah yang mereka inginkan. Dengan lebih banyak orang, mereka akan dapat dengan cepat memahami dunia di sekitar mereka. Apakah kamu masih ingin berbicara? Li Qingshan bertanya pada Gu Yanying. Anda melakukannya. Baiklah. Setelah pertemuan mereka dengan Raja Kera Putih, jelas bahwa pendekatan lembut tidaklah cocok, jadi mereka sebaiknya menunjukkan kekuatan mereka. Dengan lambaian tangan Li Qingshan, tas kain itu menghilang, dan anggota tubuh yang terputus berserakan di tanah. Bagian yang paling utuh adalah mayat Raja Kera Putih. Ah, itu adalah. Kerumunan menjadi gempar, dan mereka semua mundur. Yang mulia, Hou Hongtao adalah satu-satunya yang tidak bergerak. Dia menatap mayat Raja Kera Putih seolah-olah dia kerasukan, dan bergumam, tidak, ini tidak mungkin. Raja Kera Putih yang terkenal di dunia telah memimpin bawahannya keluar dari villa tersebut selama kurang dari sehari, namun hasilnya malah menjadi tragis. Bayangan bintang iblis yang melesat di langit mengingatkan kita pada sebuah kalimat, bintang iblis turun dan membawa malapetaka ke dunia. Hei, kera tua ini masih seorang raja. Mulai hari ini, tempat ini berada di bawah kendaliku, dan kalian semua adalah bawahanku. Li Qingshan mengumumkan dengan suara keras saat dia melangkah maju. Kerumunan itu mundur lagi, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Aku akan menjaga Villa Dewa Kera atas nama Raja Kera Putih. Jika kau berani melangkah maju, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Jantung Hou Hongtao berdebar kencang saat dia berdiri tegak di tempat, tangannya mencengkeram pedang berkobar di pinggangnya. Dia sudah tenang, dan dugaan yang paling logis muncul di benaknya. Apakah kamu pikir kamu bisa menakut-nakuti kami dengan ilusi belaka? Ya, itu pasti ilusi. Yang mulia memang bijaksana. Itu tipuan lain dari jalan setan. Para pendekar pedang itu semua tersadar dan menghunus pedang mereka. Kamu bilang ini ilusi. Li Qingshan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Apakah para bajingan di dunia ini benar-benar tidak tergerak oleh kekuatan atau bujukan? Apakah mereka benar-benar ingin dia melakukan pembunuhan massal? Aku tidak menyangka penari hantu akan memiliki penerus, tetapi malah menciptakan ilusi yang menggelikan. Apakah dia tidak tahu bahwa bahkan jika penyihir tua itu datang sendiri, dia tidak akan dapat melukai sehelai rambut pun di kepala Raja Kera? Hou Hongtao semakin yakin dengan penilaiannya. Dia melirik mayat-mayat kera di tanah dengan jijik. Tidak apa-apa jika mereka diracuni. Meskipun kemungkinan itu terjadi sangat kecil, masih lebih mudah untuk menerimanya. Namun, tidak mungkin bagi mereka untuk dicabik-cabik dengan tangan yang begitu berat. Terlebih lagi, celah terbesar bukanlah ini, melainkan kecantikan wanita itu. Dibandingkan dengannya, para wanita cantik yang dikumpulkan dari seluruh dunia di Istana Raja Kera Putih bagaikan kosmetik biasa. Bagaimana mungkin ada kecantikan yang begitu memukau di dunia ini? Satu-satunya penjelasan adalah ilusi. Saat memikirkan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya lagi. Palsu, semuanya palsu. Bunuh dua sisa iblis ini. Seseorang berteriak dengan bangga. Aku sangat lelah. Aku benar-benar tidak bisa berkomunikasi dengan mereka lagi. Li Qingshan menghela napas panjang. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa datang dan memeriksanya. Gu Yanying mengangkat bahu tanpa daya. Jangan pergi, Yang Mulia. Siapa yang tahu apa yang sedang terjadi? Ya, ayo kita bunuh mereka dulu. Lupakan saja. Ayo masuk dulu. Li Qingshan menarik Gu Yanying dan bergegas masuk ke pintu. Dia mengepalkan dan membuka tangan kanannya, siap untuk membunuh naga itu. Hutan pedang itu seakan mengulang kejadian tadi. Tanpa perintah Hou Hongtao, tak seorang pun berani mengambil langkah pertama. Hou Hongtao menatap dingin ke arah Li Qingshan yang mendekat. Tangan yang memegang pedang menyala dengan api. Aku tidak peduli iblis atau hantu macam apa dirimu, aku akan menebasmu dengan pedangku. Namun, sedikit rasa tidak nyaman perlahan muncul di hatinya. Dibandingkan dengan kecantikan wanita yang memukau itu, penampilan pria itu tidak istimewa. Tubuhnya hanya bisa dianggap tinggi, dan dia tampaknya telah melatih beberapa keterampilan tubuh keras eksternal. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang menakutkan tentangnya. Namun, dalam nyala api yang berkedip-kedip, dia memancarkan aura iblis yang tak terlukiskan. Saya sarankan kamu jangan mencoba. Saya sedang dalam kondisi yang buruk sekarang, jadi saya tidak bisa menahan diri. Li Qingshan berkata dengan tulus dan berjalan melewati Hou Hongtao. Dengan suara berdenting, api tiba-tiba muncul. Lebih dari separuh pedang api mengamuk telah terhunus. Yang mengejutkan semua orang, Hou Hongtao, yang, seperti api yang mengamuk, sombong daripada seorang bangsawan, tidak bergerak sama sekali pada akhirnya.
Wajahnya memerah. Hanya sedikit orang yang menyadari bahwa saat dia lewat, Li Qingshan menyatukan jari-jarinya seperti pedang dan membuat gerakan. Setelah beberapa saat merenung, wajahnya juga berubah. Hou Hongtao memberi perintah, kalian berdua pergi dan periksa dengan saksama. Ilusi ini tidak sepenuhnya sempurna, dan tidak dapat dipertahankan selamanya. Keduanya bersiap dan maju untuk memeriksa bola balik sebentar. Mereka berkata dengan linglung, Yang Mulia, sepertinya, ini bukan ilusi. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.